Menurut gua 80% 90% Ani-Ani itu ada kesamaannya gitu. Apa itu? Contoh nih, Ciri-ciri Ani-Ani yang Indonesia. biasa gue lihat ya, dan biasa di tongkrongan gue nih kayaknya udah langsung ini Ani-Ani ya. Oh iya. Kalau Mobilnya merek flexing. tertentu tuh biasa tuh. Merek tertentu. Tahu Apa? gua. Apa? Santore. Iya. Biasanya. Oh iya. Kadang ada yang bilang tuh hijau kuning ada. Tuh ya gue mulai ngerasa kesini, makin Iya. sini tuh makin banyak yang open sama open relationship. Berarti tuh open relationship batasnya tuh semana tuh maksudnya tuh? Yang penting dua-duanya tahu. Oke, gue mau sama ini ya, gue mau sama ini ya gitu. Ya udah. Gitu. Kita tuh kalau main paddle sekarang kan ada aplikasi namanya Reclub. Oke. Tinggal masuk, abis itu dia dandan dengan pakaian seseksi mungkin. Abis itu, kok kerja di mana? Abis itu, iya dong. Shalom alaikum. Udah beda loh, lu udah Gila, punya teman tetap nggak Kristen dijawab. sekarang. Udah dari ceria sampai nangis sampai ceria lagi tetap nggak dijawab. Iya, parah lu. Dijawab kok. Apa tuh? Coba nih gue ya ke Kelvin nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gitu yang benar. Gak ada masalah. Iya, aku udah diwakilkan teman Kristenku udah. Emang nggak boleh harusnya? Enggak sih boleh sih, cuma mereka suka bercandain terus. Kan sebenarnya gini, kalau dia udah ngejawab sekali, kita berubah. Ini nggak dijawab-jawab ya kita. Iya. Nah kalau aku jawab disuruh asyhadu habis itu. Kata siapa? Kapan? Aku udah tahu cara pikiran mereka. Lu itu suzon. Ini kan bentuk kesopanan. Tuh. Kesopanan. Ini bukan masalah agama, ini etika. Iya. Tingkah laku. Dan sekarang kita hadirkan temennya Feren. Nah, Kenapa? Dan juga saudara Koi yang lama Dari lahir dicari. yang tertukar. Iya bisa gitu ya. segitu ya? Iya, sebelumnya Ada agak banget. deket dikit. Oh iya, mic-nya. agak deket. iya, Nah, iya, iya. nah, Oke. kenapa kita bilang tertukar? Karena coba lihat bajunya udah sama. Ya, Iya, malah nggak bajunya janjian. sama Iya, sama. malah nggak janjian. Dan dia Fashionnya sudah sama. jadi orang Cina sekarang. Oh gitu. Baru Kemarin aku dapat angpau. Poi siau. Siap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, namanya siapa? Kelvin Steviano. Steviano. Ini juga sama namanya. Nama gue Ahmad Stefano. Tuh. Stefano. Dan bener-bener hurufnya semua sama Sama. Kelvin. Cuma beda I-nya aja. Nah. Gua Stay, dia Steviano kan. Gue Stefano. Emang kalau stay Islam ya? Kalau stay. Enggak. Nah, nama Kristen gak sih benernya? Enggak dari sana sih Enggak, ngeliatnya. enggak. Enggak dari sana sih. Oh. Felix tapi Muslim. Oh iya. Iya. Mualaf kan. Xiao. Iya. Tapi Ustaz kok Raymond. Muslim dari Raymond lahir. Shin. Raymond tuh pemimpin loh. Pemimpin Iya. perang salib tuh Tapi Raymond. Ustaz gak pengen ganti nama? Pengen sih. Muhammad. Oh, pernah. Bukan. Aku pengen ganti nama jadi apa ya? Ini Kira Yamato. Ah, wibu. Oh, Death Note. Ah ya, Death Untungnya Note. wibu juga. Bukan dia Gundam. Oh, Gundam. Random. Iya. Hari ini kita kedatangan Kelvin Steviano. Katanya kamu suka follow dia. Ya, lu udah Iya. follow dari lama. Suka. Kenapa Iya. emang? Apa Emang yang lu nonton? ingat? Karena Apa ya, iya? konten-kontennya suka ngerosting warga-warga Konoha. Iya, Iya. betul sekali. Tapi Jadi sebelum semua tingkah pertama lakunya kali warga. aku lihat kontennya Kelvin itu pas lagi ini remake lagunya Naruto. Oh iya dulu banget tuh. Lama pernah banget tuh. itu ya. Iya. Berarti udah nggak lagi tuh. Susah ya Pak. susah. Susah banget. Mesti nyanyi, soalnya liriknya kan gue ganti-ganti kan. Gitu. Jadi agak Tapi sulit. sekarang kayaknya lebih susah itu lu harus ganti baju berapa banyak tuh untuk bikin satu konten. Iya kan? Kadang di satu video aja tuh gue bisa ada kayak 5 karakter terpisah gitu. Iya. Agak Terus sulit tuh. itu di kepala lu memang ada 5 karakter gitu ya? Iya. 5 karakter. 5 kadang ada 5 karakter. Kemarin gue baru upload 5 karakter di satu frame gitu. Gila, rajin banget. Tapi gitu biasanya shootnya satu karakter semua. Jadi Satu- tuh dua biasa karakter gue semua tuh gitu. rekam suara gue dulu pakai recorder gitu. Ntar gue pakai headset. Jadi gue ikutin ritmenya tuh timingnya di sini. Dari sini. Kalau nggak kan berantakan tuh. Iya, Soalnya reading kan- dulu ya. Iya. Soalnya gue kan harus kayak ekspresi mukanya segala macam kan harus sesuai timing gitu. Jadi gua Berarti harus- semua konten ada skrip ya lu tulis dulu. iya pasti dong. Rajin banget ya. Tapi skripnya keren banget. Iya, Dia keren bisa banget. kayak apa sih agiranmu kayak puisi gitu loh. Dia Oh ini Rima. Iya, Rima. Iya. keren banget. Terus lu mau nanya apa pas orangnya udah datang? Iya. Iya. Roastingan warga Konoha yang bikin geleng-geleng apa? Aku tahu sih itu. Dia tuh Banyak. emang kayak netizen yang nomor ke-8 Iya. paling bikin geleng-geleng. Tata cara. Tapi yang aku paling inget Artikel clickbait banget ya cara ngomongnya ya. Ya, aku Lu paling inget- geleng-geleng.
kamu suka ngerosting Ani-Ani. Oh iya. Dulu kan sempat Ani-ani. booming kan istilah ani-ani. Apa ada ini pengalaman dengan Ani-Ani atau Tidak. apa? Tidak ada istri saya di situ, jangan. Enggak. Saya jujur. Tatapannya langsung tajam dari situ. Tajam, ya. Mbak Dewi Berasa langsung kecurigaan. tahu Oh, gitu. Soalnya itu sangat menghayati banget. Iya betul. Atau gimana? Kebetulan saya tuh kalau ada satu masalah di Konoha tuh gue riset dulu mendalam. Jadi tuh bener-bener gue lihat dari interview ani-aninya apa segala macam. Jadi tuh omongan gue tuh nggak ada yang salah gitu. Gue takut kan. Termasuk karakternya juga langsung in ya. Betul, dilihat gestur-gesturnya, tasnya, pakaiannya. Emang topiknya selalu isu sosial. Enggak. Gue ada juga kadang, kebanyakan sih hal-hal yang relate sama orang-orang nyata sih gitu. Misalkan kayak bos toksik lah atau apa gitu. Jadi tuh tujuan gue biar banyak yang share, banyak yang komen karena relate gitu. Ternyata banyak yang relate ya. Mertua. Suka Mertua. banget Yang paling relatable selama ini lu bikin konten tuh tentang apa biasanya? Udah pasti kalau misalkan gue lagi angkat isu yang lagi viral. Ah. Misalkan kayak kemarin ada kasus rumah tangga itu kan. Banyak banget kasus Perceraian. Jadi tuh ibarat gue jadi wadah masyarakat untuk mengumpat aja sih di kolom komen gitu. Iya juga ya. Karena orang sekarang suka ngumpat ya. Suka maki-maki. Yang paling rame apa? Rumah paling tangga rame berarti kemarin. ya? Rumah tangga itu masalah Spesifik. Kalau Rumah tangga siapa? paling rame ya. Rumah tangga Ini siapa kalau parah lu. bahas tentang isu sosial maksudnya yang rame. Kalau tentang ini sih pemerintah sih sebenarnya. Oh iya, favorit kita juga. Kemarin aku gak ngikutin. Lah kan lu follow udah lama. Iya Ani-Ani. Soalnya kamu kayak passionate banget jadi Ani-Ani. Kelihatan passionate banget. Iya. Kayak bisa niruin gitu loh. Terus Iya kamu kan pelajarin udah dari bilang mana? tadi. Kamu berarti Tadi tahu Ani-Ani di dia riset Indonesia siapa mendalam aja? tadi. Ya. Terus gue memang suka acting dari dulu. Jadi tuh gue agak kayak gue juga suka nyanyi kan. Jadinya tuh gue julukannya tuh bunglon gitu lah. Iya sih. Gue Oh, suka iya. niru Bener, suara bunglon. orang, gue Iya suka lagi. niru mimik orang. Jadi tuh semuanya tuh keserap sama gue dan gue bawain dalam sebuah konten gitu. Berarti Oh, kamu emang tahu showmanship. peranian-anian Indonesia. Nah, sebentar. Jadi lumayan. Sebelum lu jawab ya, gua kasih tau apa pertanyaan selanjutnya. Oke. Siapa aneh-aneh favorit lu? Iya kan? Iya, kamu kok Iya bisa kan? niru persis itu? Berarti ada Udah pernah ada interaksi ya? Iya, wow. Wow. Menurut gue 80% 90% ani-ani tuh ada kesamaannya gitu. Apa Oh, gitu. itu? Contoh nih, Ciri-ciri ani-ani yang Indonesia. biasa gue lihat ya dan Gila. biasa di tongkrongan gue nih kayaknya udah langsung ini ani-ani nih ya. Biasanya tuh ya dia tuh post foto tuh di Instagram sendiri, ya kan. Oke. Terus kayak travel around the world, Oh. ya kan. Fotonya tuh kok kayaknya mewah-mewah banget tapi kok nggak ada lakinya. Tapi ini Hasil riset. hasil riset. Hasil riset. Nggak Menurut bilang keyakinan semuanya saya. seperti itu. Ini hasil riset. Itulah gua. mengapa perlunya posting foto keluarga. Betul. Iya. Makanya itu kenapa lu konten sama istri kan? Iya. Biar gak dikira ani-ani lu ya. Kalau cowok namanya ani-ani ya? Apa? Anu-anu tahu? Kayak itu deh yang G itu loh. Terus iya, iya. selain foto traveling sama foto sendirian apa lagi ciri-ciri ani-ani? Tas. Lu kan di IG tuh suka posting sendiri terus. Iya. Ada fotonya mukanya kalian. vibe-nya beda pasti. vibe-nya beda. Oh, face-nya beda. Pakaiannya, pakaiannya beda. Biasa Em, bajunya kayak ani-ani super gimana? mahal, terus bajunya juga branded gitu. perlente branded gitu. Dan biasanya foto di kaca gitu ya pakai iPhone baru. gitu. Iya, pokoknya all about Mobilnya merek flexing. tertentu tuh biasa tuh. Merek tertentu. Merek tertentu. Tahu Apa? gua. Apa? Apa? Masa disebut sini? Gak apa-apa. Ya udah ntar sensor ya. Iya. Biasanya. Oh iya. Kadang ada yang bilang tuh hijau kuning kadang. Iya. Mobil lu kan pakai mau ganti. Mau pakai mau ganti. Kok bisa kuning? Kenapa kuning? Kalau yang kuning itu sih itu lebih spesifik lagi tuh. Setahu gua ya, setahu gua dari riset gua itu lebih kayak ke open BO. Open BO yang ada mucikarinya. Artinya Oke. Gila ilmu kita nambah banget hari ini. Jadi itu bukan ani-ani independen itu biasanya. Itu bukan usaha sendiri. Ani-ani manajemen. Ada lembaganya. Sebentar, ini ada berapa jenis emang yang lu tahu? Oh wow. Ada berapa jenis? Setahu gue tuh kan ada yang open BO. Oke. Itu kan biasa tuh ada yang manage biasanya kan. Oh, kalau open BO tidak independen. Ada yang independen, ada yang managein juga kok nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah. Ada Terus ada mucikarinya. tuh ani-ani independen itu biasa tuh mereka yang glamour lifestyle tuh di Instagramnya. High level nih ya. Dan setahu gue tuh setelah gue riset tuh ada kayak misalkan mereka kan tuh sering foto di lobi hotel mewah atau kamar hotel mewah. Tapi itu sebenarnya itu tuh bisa disewa.
Iya. Oke, jadi misalkan lu sewa per jam untuk ganti-gantian jadi borongan tuh. Ada 10 ani-ani foto di tempat yang sama. Oh, wow. Setahu gua ya. Tujuannya buat Wow. Buat flexing. Itu untuk brandingan Biar dia brandingnya. biar ini nih target market gue nih segini loh orang-orang yang Gila. uangnya Pinter segini banget. loh. Itu Iya, manajemen, kamu bisa itu kalau di tahu. manajemen berarti riset, kan? riset. Risetnya dalam banget. Terus apa lagi? Gua jadi gak tahu. Iya penasaran dunia Bener, ini. lu beraspirasi. Tapi gila, kepo. gue baru kepikir banget. Berarti ketika dia foto di hotel mana itu sebenarnya adalah teknik marketing. Betul, Iya. betul. Untuk segmentasi pasar. Betul, Segmentasi iya. pasar, Iya. biar tahu target marketnya. Betul. Pinter banget mereka ya. Karena kan orang-orang laki-laki yang girang, yang kaya itu kan mereka mencari yang ini dong, yang mewah dong, Iya. yang speknya Yes. tinggi dong Iya. ibarat. Jadi Iya. mereka harus membranding diri mereka juga speknya tinggi. Tapi kepakaran lu tuh sampai sedalam apa sih? Maksudnya ini aneh-aneh. Terus ada yang rumah tangga. Ada yang rumah tangga. Misalnya apa? Anggap janda. Tentang Janda pemerintah girang. misalnya. Pemerintah gitu misalnya. Yang paling banyak lu riset sampai lu kayak anjir. Sebenarnya sih semuanya gue riset kalau itu tuh viral biasanya tuh. Iya. Jadi tuh gue bikin konten justru sekalian gue belajar juga, nambah ilmu juga. Gue juga pernah lagi bahas pemerintah, gue lihat konten YouTube lu. Dan gua mendingan Ustadz Felix Xiao. Kalau Kamu gue mau jadi mediator, nah kirimnya wapres. Nah itu muncul banyak di homeless media loh. Iya memang, makanya kacau banget. Kalau aku kayaknya ekstrim deh kayaknya kalau aku deh. Tapi yang lu paling suka yang mana sih? Kalau itu kan yang paling banyak digemari orang. Kalau lu yang paling lu passion untuk buatnya yang mana? Spesifik Sebenarnya- mungkin yang paling bikin lu geram atau yang lu gue riset banyak nih. Gak apa-apa kalau mau jawab Ani-Ani gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Kita mau nanya lagi soalnya. Kalau passion sih sebenarnya sih gue paling passion yang bikin yang konten nyanyi itu sebenarnya. Karena kan gue dulu anak band ya, vokalis. Oh, gitu. Jadi tuh gue demen nyanyi sebenarnya. Jadi Punya band dulu? Dulu ada band gitu. Cuman kalau menurut gue kalau misalkan gue nyanyi doang kan terlalu biasa gitu ya, lu cover gitu. Akhirnya gue rubah liriknya jadi komedi karena menurut gue pintu hati orang tuh gampang dibukanya tuh lewat komedi. Musik sama komedi Iya, ya. apalagi lu mau ngasih sesuatu wejangan-wejangan yang sifatnya tuh kayak menggurui gitu, orang tuh kadang Males. lebih masuk tuh lewat komedi. Iya. Makanya gue Iya. biasa tuh bungkus dengan komedi dulu. Oh berarti passionnya justru di musik sama komedi ya? Dulunya musik, sekarang jadi komedi. Genrenya apa pas lu dulu ngeband? Rock. Tapi kamu bisa ngelihat nggak orang ini punya ani-ani atau enggak? Masih balik lagi dia. Balik laginya langsung motong loh. Iya. Kita lagi bahas apa? Tapi kamu bisa lihat nggak Tadi kan dilihat dari Kamu bisa lihat. POV perempuan ya. Tadi kan dari Ini Ani-Ani Iya. sekarang POV dari laki-laki. Iya. dari Oke. customernya. Ini Ya udah, oke, politik Ani-Ani ini, Bang. lagi. Kamu Oke. bisa bedain Iya. ini pejabat ini pasti punya ani-ani nih. Ya gimana? Kayak bisa, mayoritas bisa. pejabat. Oh nggak bisa. Gak bisa. Gak bisa Oh, karena kukira kayak ada ciri-cirinya. rata-rata- Nggak, lu tanya dulu benefit ani-ani apa aja. Benefit. Rentangnya misalnya dibayar berapa, dapat apa aja gitu-gituan. Gimana? Sebagai ani-ani kan? Benefitnya kan macam-macam. Oh, ada price range. Ada price Ada, range, iya, ada ada. riders lah ibaratnya. Riders. Ada kalau- riders. Ada Macam-macam terus gitu ada benefit jangka pendek, jangka panjangnya ada biasanya. Apartemen. Obat kali. Gitu ya gitu Ada. Mobil. Oh iya. iya. Ada. Ada itu bukan udah jadi bini tuh peliharaan. Oh. Iya, tapi transaksional ya. Nah, ini Bener-bener, basically bener-bener. bini transaksional. Gue ada bikin satu konten tuh maksudnya tentang masa depan si Ani-Ani ini gitu. Oh, pernah bikin lu? Pernah. Kayaknya belum gue post tuh. Jadi tuh mereka tuh kan makin tua udah pasti gadun-gadun ini nyari yang baru dong, yang lebih Iya, cantik, iya, yang iya, lebih benar. kencang dong. Masa depan mereka gimana? Kalau mereka tuh nggak Improvisasi. pinter-pinter nabung, nggak bikin usaha. Makanya kan lu sering lihat Ani-Ani tuh pas udah tua bikin kuliner gitu segala macam. Karena mereka tuh sebenarnya bagus gitu mikirin masa depannya, Iya. walaupun hidupnya sudah penuh dosa. Ya. Itu berarti ciri-cirinya dia punya bisnis kuliner. Enggak ya, bisa jadi bisnis yang lain. Bisa Ya, bahaya jadi. nih kata-kata gue. Tapi kalau misalnya yang kamu riset selama ini dalam rumah tangga yang paling apa ya? Yang paling gampang menghancurkan rumah tangga itu apa selama yang kamu riset? Atau gini, konten paling viral tentang rumah tangga tuh Iya. isu apa? Tentang rumah tangga udah pasti isu perselingkuhan. Iya. Itu perselingkuhan udah pasti orang kayak dikasih disulut api gitu. Jadi tuh gampang banget untuk ngetik tuh. Tapi Indo tuh gue gak tau ya, gue mulai ngerasa kesini, makin Iya. sini tuh makin banyak yang open sama open relationship. Iya. Iya sih. Gue dulu tuh kayak haram banget tuh Iya. open relationship. Sekarang udah Sebelakang mulai ini, muncul. Iya. Tapi walaupun tidak diterima secara Secara umum publik ya, masih belum. tapi sudah ada pangsa pasarnya. Bibit-bibitnya udah ada nih, pangsa pasarnya udah ada. Berarti tuh open relationship batasnya tuh semana tuh maksudnya tuh? Yang penting katanya yang penting dua-duanya tahu.
Nanti dua-duanya tahu oke gue mau sama ini ya, gue mau sama ini ya gitu. Ya udah gitu loh. Tapi posisinya mereka udah sama-sama menikah gitu. Udah. Sama-sama menikah atau enggak pacaran lah eksklusif gitu loh. Biasa deal-dealan sebelum nikah udah. Pokoknya nanti kita kalau misalnya ada satu masa lagi bosan bisa cari masing-masing kesini sini. Tapi pada akhirnya kita balik lagi. Ya mereka bilang love and sex is different. Iya. Kata mereka. Jadi aku love-nya masih tetap ke kamu walaupun aku bisa nge-sex ke yang lain kayak gitu-gitu. Itu bisa nggak dalam konsep poligami Islam? Tentu saja tidak. Gitu kan ya. Karena sebenarnya di dalam Islam Kan tuh bisa dong. Kan waktu itu love-nya ke satu nih istri. Tapi misalnya secara fisik tidak bisa nih. Tidak bisa. Tapi melalui Seksnya- pernikahan lagi. Iya, Ijab melalui kabul pernikahan lagi. Iya. Seks. Kayak kawin kontrak tuh. Iya. Iya. Tapi di dalam Islam love and sex tuh udah satu paket sebenarnya. Jadi walaupun satunya sakit misalnya terus nggak bisa memenuhi secara hubungan intim, ya dia ke yang lain ketika nikah lagi, ya dia juga tetap love and sex bukan seks doang gitu maksudnya. Jadi tetap harus satu paket. Oh berarti nggak boleh kalau spesifik misalnya istri utama nih tidak bisa menyediakan Istri utama. Istri utama. Terus istri kedua Istri untuk secondary. seks doang nggak boleh. Nggak bisa. Harus ada love. Iya, Berarti harus poligami ada pun tuh sex. harus ada love di semuanya. Betul, gitu. Baru tahu gue. Nah tapi kalau gini sebenarnya kan yang kita mau kita bahas adalah bagaimana terus kemudian rumah tangga ini kan sebenarnya banyak banget problem-problemnya. Dan itu kan salah satu yang lu capture di dalam konten-konten lu kan. Nah selama ini menurut lu sih kenapa cowok itu mau selingkuh? Ini penting nih soalnya aku juga mau nanya yang lain berkaitan dengan Gen Z soalnya. Cari Sebenarnya sih statistik lah. kalau cowok Cewek. selingkuh itu kan banyak banget variabelnya ya. Iya. Cuman hal-hal yang paling gue sering jumpai itu adalah ketika lu married, lu tuh nggak tahu sebenarnya tuh lu beneran sayang sama pacar lu tuh gara-gara. Lu kan kalau baru pacaran kan deg-degan. Iya. Ya kan? Deg-degan ini nih kebetulan tuh gue punya komunitas Kristen gitu kan. Jadi tuh tiap minggu gue tuh pasti ngumpul dan ini nih khusus suami istri. Oke. Jadi tuh perbincangan suami istri gue lumayan luas dalam gitu. ya. Gue tahu masalah-masalah rumah tangga seperti apa dan solusinya seperti apa. Udah pasti solusi juga yang dikasihkan sesuai ajaran agama gue. Betul. Nah, yang paling gue sering jumpain itu yang tadi, ketika lu pas married nih, lu tuh sebenarnya cuma ngerasa deg-degan. Jadi tuh lu kayak kebawa sama ngomongnya apa ya, nafsu berarti ya, segala macam. Dibohongin perasaan awal-awal. Dibohongin perasaan. Jadi Iya. tuh sebenarnya tuh setelah lu bertahan selama 5 tahun. Ternyata lu nggak deg-degannya seperlu udah hilang, itu. lu tuh sebenarnya nggak sefrekuensi itu. Kalau gue sih paling mentingin satu frekuensi ya, karena oke. gue ketika ketemu sama istri gue tuh merasanya tuh gue ketemu sama teman baik gue. Masih. Gitu. Berarti nggak deg-degan? Deg-degan awal-awal udah pasti deg-degan, Iya. masih canggung segala macam. Cuman setelah gue married di 2018, jadian itu di 2015. Berarti kita udah berapa lama tuh? 11 tahun. 11 Kita tahun. udah 11 tahun dan menurut gue bullshit lah kalau misalkan lu ngomong kayak di atas 5 tahun tuh, gue masih super deg-degan gitu segala Enggak, macam. memang enggak. Iya. Sisanya tuh paling cuman komitmen gitu Iya, menurut betul. gue. Jadi tuh ketika gue sama bini gue nih merasa sefrekuensi deket kayak temen, gue tuh nggak perlu trying so hard untuk kayak maintain komunikasi Iya. segala macam, karena itu terjadi dengan natural aja gitu kayak lu sama Jaim. temen. Iya. Gitu nggak perlu ya. Menurut gue itu penting banget gitu. Lu kenalin dulu pasangan lu ini lu bener-bener cinta nggak, bener-bener sefrekuensi nggak? Karena tuh merit itu lebih dari cuman sekedar lu deg-degan. Oh ya berarti kan kalau yang kasus-kasus gitu kan awalnya deg-degan lihat pasangan kan. Iya, cantik Udah 5 tahun mukanya. nikah deg-degan. Deg-degan sama orang lain. Enggak deg-degannya ketahuan gak nih ya? Deg-degannya udah gitu kan. Bisa. Berarti Bahasanya kalau belum nikah itu compatible. Kalau setelah nikah integrasi. Integrasi itu beda kan, integrasi udah semuanya tuh hidup tinggal bareng, hidup bareng, Iya, keputusan bareng, preferensi bareng gitu. Betul. Tadi gue mau nyambung. Lebih banyak cowok atau cewek selingkuh di Asia? Oke, aku ya, cewek. Iya, cewek. aku cewek juga. Kenapa ya? Nih, sekitar 40% Karena responden. ani-ani cewek terus. No. Tapi kan yang selingkuh cowok. Bukan kalau misalnya selingkuh aneh-aneh. itu pemenuhan selingkuh. Nih, 40% responden di Indonesia mengaku pernah berselingkuh dari pasangan mereka. Oke. Persentase wanita yang mengaku berselingkuh 10% lebih tinggi daripada pria di Indonesia. Jadi cewek ini sekitar 25-30%, pria 15-20%. Tapi kata kuncinya mengaku Iya, karena pernah yang selingkuh. laki-laki gak ngaku. Mungkin. Iya ya. Bener juga ya. Iyalah, mana mau ngaku laki-laki. Berarti cowok lebih banyak harusnya. Karena cowok nggak ngaku. Kalau nggak ngaku. Tapi kan kalau Ya, data cuma yang based menurut on mengaku datanya, cewek lebih banyak. cewek. Kenapa cewek sebanyak itu ya? Hebat juga ya. Kalau dari kasus lu yang lu riset kebanyakan cowok yang selingkuh kan? Enggak, cewek. Oh iya? Serius? Mayoritas. Gue baca itu tuh survei gitu juga kebetulan tuh. Jadi gue lihat survei itu banyak kan memang bilang cewek.
Iya loh tuh, konsensus loh. Surveinya bilang cewek lebih banyak selingkuh. Kenapa? Mungkin karena ini ya, karena mungkin cewek tuh ketika selingkuh dia nggak satu ya selingkuhnya kali ya. Bisa jadi. Iya kan selingkuhnya banyak kali ya. Coba Bukan lu cuma sebagai satu. cewek gimana? Aku nggak tahu, belum pernah nikah. Enggak mesti nikah. Misalnya lu kan pernah berpasangan. Iya, lu kan Dorongan selingkuh itu dari perspektif cewek tuh gimana? Karena kan kalau cewek mungkin misalnya dia udah nggak single nih. Makin kelihatan pengen dikejar gitu sama cowok. Terus kan banyak cowok yang ngejar lu misalnya. Mungkin kalau misalnya cewek selingkuh tuh karena kebutuhan emosionalnya nggak terpenuhi. Asik. Asik. Coba Jadi tolong misal- elaborasi. Elaborasi. seperti apa. Coba elaborasi. Misal cewek tuh kan lebih suka merasa disayang, merasa di caringin gitu. Tapi kalau cowok itu kan lebih ke logika kan. Jadi kayak pengen apa ya? Bukan cara cowok ngasih cinta itu beda sama cewek yang menerimanya, paham nggak maksudnya? Oh, misalnya gimana? Misalnya. Contoh. Misalnya cewek tuh kadang suka dibilang I love you gitu. Oke. Tapi si cowok tuh ngerasa itu apa sih cringe gitu loh. Kayak padahal si cowok ngasih cintanya misalnya dengan belikan dia makan kayak gitu. Tapi si cewek ngerasa belikan dia makan tuh bare minimum misal. Oh gitu. Misal contohnya kayak gitu. Jadi mungkin cintanya beda kali. Mendingan tanya yang sudah menjadi istri. Iya. Heeh. Tapi itu benar nggak? Tapi gue penasaran sih ya kenapa cewek lebih. Kayaknya Tapi- gue tahu deh ininya. Mungkin ininya ya, logiknya ya. Cowok kan kalau misalkan PDKT dia dulu yang mulai tuh. Berarti kan dia lebih takut untuk kayak memulai gitu. Karena ketika memulai kan there's no turning back gitu. Betul. Kalau cewek kan tinggal terima jadi gitu. Tinggal terima siapa yang mau deketin gue. Jadi Oke. ketika ada 3 orang yang deketin gue, mungkin gue terima semua yang bisa jadi. Bener Iya juga nggak sih. Bisa Bener lebih juga less sih. effort ibaratnya. Iya. Dan yang kedua menurutku ya, cewek itu entah benar atau enggak ya, dia seneng laki-laki yang mapan. Iya, pasti dong. Kalau itu pasti. Artinya kan dia tuh akan tertarik pada orang-orang yang memang sudah punya istri. Hah? Kan Technically laki-laki iya mapan sih, karena iya. sudah punya istri. Makanya katanya Kalau udah jadi suami lebih milenial mapan. sekarang katanya diincar sama Gen Z. Aku jadi khawatir sih. Oh. Sebagai milenial. Oh, karena laki-laki yang mapan itu lebih sedikit. Bener. Iya kan? Jadi sementara cewek-cewek yang cantik belum tentu mapan kan. Dan lu Lebih coba lihat banyak. ya, lu sebelum nikah sama lu setelah nikah pasti beda. Beda apanya nih? Beda mapannya, cara ngeliat Iya. sesuatu, Iya, iya. memutuskan Betul, determinasi betul. gitu kan Betul, ya. betul. Setidaknya nggak seurakan dulu. Iya, gitu. betul, Nah betul. itu bagi cewek menarik. Oke. Bener nggak? Gue gak ngerti. Oh lu nggak tahu sih, soalnya lu Nggak. belum pernah ketemu yang mapan lu. Masa ngelihat cowok beristri aku jadi kayak Enggak, Bukan faktor istrinya. Bukan faktor istrinya. tuanya. Bukan. Rey, Kebijaksanaannya lah dalam membuat keputusan, bisa menaungi, bisa Iya, menjaga. betul. Bertanggung jawab. Tapi faktor itu kan keluar kalau ketika cowok udah berumah tangga. nah Ya, kebanyakan benar. itu keluar ketika cowok udah berumah tangga. Makanya mereka ngelihat cowok berumah tangga tuh kayak, ini yang sebenarnya Keren. gue cari Iya. nih gitu. Nah kalau si cewek ini tidak pandai menahan diri, akhirnya dihantam sama dia. Iya. Heeh. Dan terutama terjadi perselingkuhan di mana? Kantor. Iya. Kalau sekarang lapangan pedal. Iya. Oh lagi. iya. Banyak di lapangan pedal. Serius? Serius? Serius. Gue Karena taunya tuh- golf. Golf juga mungkin ya. Kok Kayak golf? golf tuh ini, gue diceritain sama Caddy. teman gue yang di sana lah. Di caddy, itu tuh ada yang kayak kontrak setelah mainnya itu, oh mau lanjut nggak Gila gitu. banyak Itu- banget yang gue gak tahu. Dan itu, Kok kalian tahu? Dan itu lumrah katanya. Berarti itu bukan selingkuh tapi lebih kayak ke ani-ani gitu dong. Iya, Aneh-aneh. itu kan berarti kan bukan Aneh-aneh. selingkuh kan, jasa kan. Emang dipilih kayak di Tapi caddy-nya. kalau Oh, enggak, pedal ini ini maksudnya selingkuh. jasa. Nah, kalau pedal ini kan Jasa juga. Yang main orang Bukan. pedal kan juga terkenal dengan orang-orang yang ekonomi lumayan ya. Iya. Karena kan main Oh. pedal gak murah kan. Benar. Nah, itu tuh gue sering denger banget tuh kabar maksudnya cewek-cewek ini kesana tuh justru untuk cari mangsa, untuk cari cowok-cowok tuh yang Buat tajir, mangsa selingkuh? mapan. Iya. Iya. Karena Beda seperti yang sama tadi jasa. Pak Ustadz bilang Foto tadi. di hotel. Apa tuh maksudnya Kayak hubungannya? marketing foto di hotel itu ya? Enggak, ini beneran Enggak, cari kalau mereka, langsung mangsanya. Kayak End user. Serigala keluar dari hutan mencari mangsa. Ayo Iya, kita, wah, iya. Kalau itu mana kan nih? hanya untuk branding yang foto. iya. Oh ini nyari Kalau ini cowoknya. bener Gila, lebih pro hunting. Yoi. Tapi modusnya gimana? Diajak main bareng gitu. Apa? Om, main bareng ya om gitu. Om satu tim ya om. Kan tinggal pas mukul. Kan cowok udah ngeliat dulu tuh. Apa tuh? Gitu. Langsung tinggal dipose-posein tuh kan. Gini, kita tuh kalau main paddle sekarang kan ada aplikasi yang namanya Reclub. Ya. Jadi kan itu dibuka untuk umum. Dia tinggal pilih yang mana kira-kira nih Reclubnya tuh banyak mangsa-mangsa nih. Oke. Tinggal masuk, habis itu dia dandan dengan pakaian seseksi mungkin. Habis itu, kok kerja di mana? Habis itu, iya dong.
Langsung masuk. Kok kerja di mana? Kerja di mana? Kerja Kerjain untuk aku Allah. dong. Serius, kalian tahu Gitu. banyak buat yang gue gak tahu serius. Parah banget. Ini kalau gini-ginian Anda emang paling polos Anda. Kayak gini, aku pikir itu cuma sekedar olahraga. Enggak. Kebanyakan baca Muhammad Al-Fatih, ada Oh, gitu-gitu. iya. Ini dunia. Lifestyle lumayan lifestyle. Karena aku yakin yang nonton ini pasti banyak nggak ngerti. Betul. Dan mereka misalnya contoh ya, mohon maaf ya, mungkin ini nggak selalu ya. Tapi kan dari nonton ini kan orang-orang jadi tahu ketika suaminya pergi misalnya tanpa istrinya, betah banget di pedal. Nah cobalah gitu kan. Makanya ya. main pedal tuh selalu suami istri gue biasanya perginya. Iya. Dan sama teman-teman yang udah kenal. Kalau enggak lu langsung ditanya, Om. Kerja di mana Om? Kerja di mana? Tapi berarti mereka keluar modalnya lumayan ya buat main pedal. Oh harus. Oh harus dong. Itu gue inget banget Ustadz Felix pernah ngomong ke gue. Kita ngejar surga kan? Iya. Iya. Masa effort kita kalah sama orang-orang yang ngejar neraka? Bener. Ngerti gak? Ngerti kan? Ngerti. Iya itu biasa. Ani-ani segala macam mereka kan wah olahraga, Fitness, gym, wah, betul, skincare segala macam. Skincare, make up. Melakukan sesuatu yang haram kan? Iya. Ujungnya neraka. Masa kita kalau ngejar surga kalah? Sumpah Iya. itu ngena banget di gue. Istri-istri yang lain malah di rumah dasteran mulu. Iya. Gak ada menarik-menariknya. Gitu kan ya. Overweight dan segala macam. Nah itu bahaya tuh, nggak boleh tuh gitu tuh. Berarti itu sekarang di lapangan pedal lebih banyak, bukan di kantor lagi. Setahu gue sih lapangan pedal sekarang. Tapi semua yang lifestyle kayak gitu sebenarnya bahaya dong sekarang dong. Semuanya juga bahaya sih sebenarnya nggak Iya. cuma pedal doang. Makanya itu penting kalau buat gue sih penting banget tuh buat punya kayak komunitas, nggak usah komunitas lah, temen yang bener-bener tuh core-nya tuh jelas gitu. Akar pemikiran lu tuh misalkan dari agama atau Iya. dari apa yang ada value-nya lah, sehingga lu Tadi kemanapun teman-teman juga. segereja. Iya, sehingga lu kemanapun, dimanapun itu ya akan tetap value lu akan tetap ada gitu. Iya, itulah mengapa gue main futsal gue. Iya. Kan gak mungkin kan di futsal di Cowok semua misalnya. Samperin, kok kerja di mana? Sini lu langsung gua jambak langsung. Sini masuk ke lapangan, gua sliding lu. Tapi memang topik perselingkuhan kalau Iya. di Islam itu ada spesifiknya nggak kayak Iya. misalnya kan soalnya ada dua nih, selingkuh sama poligami. Iya. Kalau selingkuh itu kan menyeleweng. Iya. Dia udah komitmen tapi dia berzina gitu. Iya. Tapi kayak tipis menurut gua gitu loh. Saking parahnya, saking tipis dan parahnya di Islam tuh ada kawin kontrak namanya. Ada Nah, itu. orang-orang yang pengennya syar'i, yang pengennya agamis, tapi pengennya juga syahwat. Nafsu, akhirnya pergilah dia ke puncak misalnya, dia ketemulah sama misalnya orang yang menyediakan jasa itu gitu kan ya, lalu terus kemudian dia di situ kawin ceritanya, jadi nikah, cuma dikontrak, ya udah cuma untuk 3 bulan ya, cuma untuk 3 hari ya, jadi seolah-olah benar tapi sebenarnya salah besar. Artinya sebenarnya menurutku ya, katanya pelacuran itu bisnis yang paling tua ya. Iya. Iya, benar. Dalam Iya, sejarah ya katanya ya. Berarti selain pelacuran ada juga bisnis yang lain yang sama tuanya kayaknya. Mucikari gitu kan ya. Oh iya, benar. Satu kesatuan gitu. Iya, artinya ketika dikatakan bisnis yang paling tua, kenapa? Karena itu dari zaman dulu ada dan di agama apapun ataupun di dalam tradisi apapun itu tetap ada sih. Termasuk di Iya. agama banyak memanfaatkan itu. Terus kalau kawin kontrak itu tertera di Apanya? kawin kontrak itu budaya. Pas Budaya. dulu budaya. Tapi seolah-olah diislamisasi. Oh. Dulu sebelum nikah Islam, siri itu bukan? Bukan, beda. Beda. Nikah siri itu nikah diam-diam. Kalau nikah ini namanya nikah ini nikah mu'tah. Nah, jadi nikah mu'tah ini dulu ada di dalam aturan sebelum datang Islam, setelah ada Islam dihapuskan, nggak boleh. Sebenarnya itu kan akal-akalan ini kan. Kalau di kita kan banyak yang orang-orang Arab gitu tuh pada ke puncak, Iya. nyari cewek-cewek puncak, terus dikawin kontrakin biar seolah halal karena ada ijab kabul kan. Jadi ketika dihantam tuh udah ijab kabul, udah jadi istri halal Iya. dong. Padahal kan di situ kan ada reason-reason yang tidak sesuai kaidah-kaidah pernikahan, kayak tadi ada deadline-nya. Ini 3 bulan ya. Iya. Jadi sebenarnya tetap haram kan. Namanya nikah mut'ah, bukan mu'tah. Mu'tah mah perang. Nikah mut'ah namanya. Nah, ini nikah kontrak namanya, kawin Iya, kontrak. beda lagi sama siri jadi. Siri itu jadi kayak gini. Dengan kondisi dia sudah punya istri utama, terus dia pergi jauh kontrak Iya. sama istri baru. Ataupun dia belum punya istri. Iya, belum punya istri juga banyak. Sebenarnya ini loh, sebenarnya Ani-ani syariah nih. Ani-ani Sebenarnya bener, basicnya ani-ani ani-ani syariah. kan? Iya benar, ani-ani syariah. Ani-ani syariah. jadinya. Jadi Iya. berbalut ada ijab kabulnya biar seolah halal. Iya, padahal nggak ada istilah ani-ani syariah kan nggak ada kan. Cuma orang kenalnya karena banyak loh yang kemarin bahas. Jadi ada kemarin bahas dia bilang bahwasanya ani-ani itu juga ada katalognya katanya. Aku pernah lihat. Memang ada. Mantep, ada.
Kok Udah gue kayak baru buku tahu? menu. Terus ada yang kerudungan, karena memenuhi berbagai macam imajinasi gitu. LC sekarang banyak Iya, yang kerudungan. jadi kata orang kerudungan belum tentu dia juga ternyata baik gitu maksudnya. Aku jadi ngeri juga gitu maksudnya. Bener. Tapi gila ya jadi ani-ani ya. Mereka rela ngelakuin itu demi sepeser, bukan sepeser sih, demi bisa makan. Segepok bukan Demi sepeser. segepok uang untuk sesendok nasi. Sesendok Dia- nasi enggak juga sih, dia enggak makan nasi. Gak apa-apa, ini kan bridgingnya, Iya. bridgingnya. Karena kalau bisa sampai nggak makan, kan dia bakal mah. Oh iya sih. Oh iya. benar. Untung Iya aku kan, gila kan? bukan ani-ani tapi aku minum polisi. Harus banget ya, validasi dulu. Sebentar. Kita Belum, pakai yang versi belum. dikocok. Nah, coba kocok dulu. Nah, kemarin kan lu bilang pas lu mau coba puasa kan, terus akhirnya pas lu coba puasa kan akhirnya lu lambungnya nggak bagus kan? Iya. Coba dulu deh, coba. Ya Rasanya apalagi mana? apalagi lu suka nantang diri lu makan pedes banget kan. iya. Nah. Emang nggak overdosis nih aku minum 2. Enggak, lu tadi belum satu sendok. Tadi itu bahkan bukan Iya. minum itu icip. Nah, itu baru yang benar. Nah, cobain. Rasanya Coba, gimana rasanya? Apa rasanya? nah. Manis, ada mintnya, Iya. segar. Ada rasa kapur nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi nanti kalau udah mah Coba jangan yang sampai tablet. harus cari duit sebagai ani-ani. Bener. tablet. Aku boleh nggak sih cobain yang tablet? Boleh. 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 Ini formulanya jempol. Kalau kemarin Kalau ini gak usah dikocok. Iya, ini langsung lu gaspol. aku kalau kembung minum yang suspensi memang. Suspensi enak. Oh ini baru ini. Tapi baru tadi nyoba mau lu. cobain, mau Tablet. cobain yang tablet. Iya. Ini langsung makan nih. Dikunyah. Nah, rasanya gimana? Enak ya nggak Enak. puasa. Enak. Bagi dong. Enak. Ini gila enak ya kalau misalnya kembung atau mah tinggal makan gini doang. Terus kayak Iya. nggak kerasa Iya. minum obatnya. Iya. polisi. Tapi lu nggak sadar tahu ini ada bahan namanya simeticone. Iya. Dia pasti udah di perut, dia bisa mecahin. Ya mencahin udara gelembung udara Ya, sehingga gas nggak di merasa perut, kembung. rasa kembung gitu-gituan. Artinya Tuh gini, bahannya. Fer, kalau misalnya lu berpergian, lu bisa pakai ini kan lebih Lebih langsung praktis. sat-sat kan? Kalau ini kan harus Iya, tapi lu tuh bisa bawa itu jatuh-jatuh. di rumah juga sih. Ini jatuh-jatuh juga ada bahannya antasida, namanya. Antasida tahu nggak Tahu buat lah, apa? Antasida. Antasida Antasida dia makan tuh asam. menetralisir asam lambung Iya. berlebih. Nah, Jadi asam itu kan asam lambung kan. Nah antasida itu adalah zat yang bersifat basa, jadi netral. menetralisir. Wow. Jadi nggak ada perih, mual, terus panas di lambung tuh lebih reda. Nah, Dan makanya lu coba rasain. Bentar lagi ya, 10 menitan lagi itu terasa tuh langsung Iya. efeknya. Iya. Tapi enak sih sumpah. Gara-gara Aku bisa makan nyemilin itu, ini kayaknya. lu bisa nyoba. Lu nggak jadi ambrol. Iya, karena ini Dan lu formulanya tetap jempol. bisa, walaupun lu sakit nih, lu langsung minum itu, lu langsung bisa gaspol. Formulanya jempol. Udah gua. Udah tadi, yang lain lu lah. Yang lain. Gaspol ke Pak Apotik, Tadi gua warung bilang atau gaspol udah. minimarket. Heeh. Nggak bisa dibeli di apotik, minimarket. Buat belinya nggak perlu Dan main warung. judol. Nah, kalau supaya lu nggak jadi orang dodol. Nggak stres ngadepin parpol. Nah, Kok parpol? ya apa Fer? Fer. Cepetan. Apalagi? Intinya ini nggak berasa kapur, rasanya mint, dan formulanya jempol. Oke. Efektif dan cepat dalam 10 menit ya. Ya, Ini udah 10-15 kesekian menit kalinya sudah bisa. Feren tetap masih belum cukup Iya, kreatif dia. ya. Lo harus latihan sih Fer sih. Rasanya nampol. Wih. Oh, bagus. Oke, 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 oke. Pertama bisa. kali. Pertama kali. Pertama kali. Jadi ini solusi Boleh nggak kalau sih nyemilin polisi? Iya, boleh. jangan gitu Jangan juga. Tapi kan orang iya, lain juga kalau misalnya mau. ada Tetap, Tuhan. Iya. tetap sesuai fungsinya dong. Emang enak banget Fer rasanya. Enak, batas makannya berapa kali sehari? Dipus sama dia. dia beneran mau dipusul. Batas terakhir. Enak, Enak. Enak. Bisa jadi permen. Oke. seger mulutnya. Nah, lain kali ingat kalau misalnya kelaparan, terus mah daripada jadi aneh-aneh, minum polisi ya. Atau ketika makannya lagi nggak seperti biasanya, pedes-pedesan segala macam, nah itu juga bisa untuk menetralisir. Iya. Oke. Back to topic. Itu kisahnya kontrak, tapi sebenarnya kalau di dalam Islam itu tidak boleh nikah kecuali dia serius. Makanya tidak ada kontrak sebenarnya di dalam Islam. Kalau Serius kontrak kan agak normatif ya. Saya serius untuk 3 bulan gitu. Nah, saya berarti- serius buat
ese aja gitu. Nah itu berarti itulah perlunya tadi sebelum nikah tuh ada ta'aruf kan, supaya kita lihat keseriusan dia seperti apa gitu maksudnya. Tapi benar sih. Kalau ta'aruf tuh apa tuh Pak? Ta'aruf tuh pendekatan tapi versi Islam. Sabar, Fer yang jelasin. Oke, coba. Ustadz aja. Oke. Enggak, ta'aruf tuh apa yang Ta'aruf, lu Fer. Lu kan udah ini akhirnya ada orang nanya nih pertanyaan yang lu bisa jawab menurut gua. Oke, biarkan aku gantikan Oke, Ustadz Felix. gimana? Gimana? Ta'aruf itu nikah tanpa pacaran. Oh. Jadi nggak dijodohin. pakai megang-megang gitu. Yang paling gitu ya. Jadi kayak dari pacaran wajahnya tanpa megang-megang, iya kan? Dari wajahnya makin bingung sih dia. Bener kan? Dijodohin atau Enggak. keputusan Misalnya kamu pilih, oh, aku mau taruh sama dia. Ya udah, kamu nanti ngechat dia, aku mau ngajak kamu taruh. Terus ya udah, kalian kayak pendekatan, tapi harus dikepalain sama Ustadz. Oh enggak. Enggak dikepalin sama Ustadz sih. Gak mesti ya, gak mesti ya. Dia udah ini namanya pisahkan Padahal udah bagus tadi. Itu udah oke. Yang penting tidak berdua. Iya, Tidak berdua-duaan. Ya di Bisa mobil pun harus ada kakaknya. bertiga. Iya, bisa kakaknya, bisa orang tuanya. Kalau ada Ustadz lebih baik. Ngapain ada gua? Dia Lagi pacaran di belakang ada Iya. Ustadz Iya. gitu di. Kecuali Iya kan? kalau itu anak gua. Iya. Intinya ta'aruf itu pacaran tanpa maksiat. Iya. Udah itu doang, Maksiat. bukan masalah Maksiat perjodohan. itu- Kalau maksiat itu batasnya semana? Maksiat itu Pegang-pegang bisa jadi nggak boleh. pegang kontak fisik itu Kontak sudah fisik, termasuk. oke. Lalu terus kemudian yang sudah pasti ya berhubungan intim itu Oh, nggak iya. boleh. Lalu terus kemudian ya segala sesuatu yang dilarang lah sebenarnya. Udah sebenarnya cuma kontak fisik doang sih. Kontak fisik Sisanya doang. turunan dari kontak fisik. Iya benar. Benar sih. Benar. Kissing, petting segala Iya. macam. Intercourse kalian ya gue sebut nih. Kissing ke petting jauh sih. Iya. Jauh sih langsung ya. Langsungnya intercourse makanya. Iya, kan itu kan ya ujung-ujungnya kan ke situ. Nah itu yang nggak boleh. Oke. Tapi sebenarnya bukan dijodohin juga sih sebenarnya. Dan aku lihat Memilih kan. ternyata Boleh kan? problematisnya di situ kan. Maksudnya ini sudah masuk ke dalam justru ranah agama juga, walaupun tidak disetujui oleh agama sih sebenarnya. Kasus-kasus yang tadi. Dan ternyata kan ada yang lu bahas terakhir kan banyak banget orang-orang ternyata selingkuh juga basisnya agama kan yang lu bahas. Iya. Omongannya agama, Iya. omongannya kayak ini karena sudah takdir Allah gitu Betul, misalnya, betul, dan betul. segala macam. Nah Betul. itu justru menurut gue yang bahaya juga, karena pemahamannya setengah-setengah gitu. Iya. Muter balikin. Ya misalnya mau selingkuh, doa dulu izin ke Allah. Nah Mau punya- itu sih aneh sih. Salah banget sih Itu gila. Lebih kepada iya, pembenaran iya. tuh gini, contoh misalnya ada pembenaran, contoh misalnya gini, semua itu kan adalah punyanya Allah. Iya kan? Nah, terus kemudian ya berarti suamiku bukan suamiku, tapi suamiku ini adalah punyanya Allah. Istriku bukan istriku, tapi punyanya Allah. Enggak gitu juga sih sebenarnya cara pandangnya. Atau semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ya mau gimana lagi dan seterusnya. Rasa cinta kan dari Allah, ya kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang jadi problematis. Iya. Dulu tuh Excuse Excuse. berbalut agama. kalau di Golden Age dulu tahun 500-an ya berarti. Ya. Ya? Prostitusi itu nggak ada ya? Prostitusi tetap ada. Oh tetap ada ya? Tetap ada. Di zaman Rasul ada prostitusi. Oh. Bedanya prostitusinya dulu di pinggir kota dan sembunyi-sembunyi. Oh. Kalau zaman sekarang Terang-terang. terang-terangan dan exposure. Dulu juga sistemnya bayar barter gitu. Bayar. Bayar. Oh ya? Bayar. Dan lucunya adalah gini, ada satu perempuan bisa ditiduri oleh misalnya 40 cowok misalnya. Nah, atau misalnya 4 atau 5 cowok. Ketika dia hamil, dia bisa ngundang cowok-cowok itu untuk datang dan milih siapa bapaknya. Berarti zaman dulu nggak ada pengaman ya? Nggak ada pengaman. Oh berarti pasti hamil terus ya? Apa? Hamil terus. Hamil terus, dan dia bisa milih siapa bapaknya. Bisa juga dilihat siapa yang paling mirip dengan bapaknya ini. Oh, wow. Anaknya. Setelah lahir. Setelah lahir. Jadi itu bisa dilakukan tuh. Jadi ngeri memang dari zaman dulu prostitusi. Berarti dulu penyakit menular tuh lebih kencang berarti ya? Nah, bedanya mungkin gini, kayak Ebola, HIV dan segala macam itu kan baru ditemukan di zaman-zaman sekarang kan. Karena bukan hanya terjadi bukan hanya seks bebas, tapi sekarang tuh yang terjadi adalah seks bebasnya parah. Ya misalnya contoh kayak Ebola dan HIV misalnya itu kan dari masukin lewat anus ya. Akhirnya muncul yang perkara-perkara kayak gitu lebih banyak. Jadi mungkin kalau zaman dulu cuma penyakit doang, sekarang penyakitnya lebih parah. Iya. Oh, dulu mungkin udah ada HIV cuman belum terdeteksi gitu ya. Belum terdeteksi atau belum separah sekarang. Iya, Belum atau sampai mungkin jadi belum HIV. ada. Atau dibilangnya kutukan dulu kan? Iya, betul. Iya kali ya. Tapi kenapa prostitusi tuh nggak ada yang cowok ya? Kata siapa? Siapa bilang nggak ada? Kamu nggak pernah bikin yang cowok. Karena saya cowok mungkin agak malu ya. Iya. Pernah gue pernah bikin yang cowok. Oh yang Oh pernah. Pernah. Tapi jarang rame ya.
Karena gue bikin waktu itu cuman sekali. Orang tuh kayaknya rata-rata lebih seneng kalau cewek gitu yang dibahas. Karena lebih relate kali mungkin ya. Target marketnya tuh ibu-ibu kesepian. Tante-tante kesepian. Ataukah secara apa ya, kultur kita perempuan tuh lebih mudah dijudge daripada laki-laki. Maksudnya gini, kalau perempuan yang selingkuh tuh kayak parah banget. Iya. Kalau yang laki-laki udah kayak kerjaan gitu maksudnya. Iya. Dan lebih kepada gini, salah lu cewek kenapa lu mau gitu maksudnya. Iya, Apa iya, ada ngerti. tradisi kayak gitu gak sih? Menurut gue sih ya sih. Bisa iya bisa enggak ya, tergantung ya. Tapi kayak emang rata-rata cewek kalau selingkuh tuh lebih enggak juga lah tapi kalau Sama aja riset gue kayaknya sih ya. sama-sama dikata-katain juga gitu kalau selingkuh. Karena selingkuh itu udah definisi kayak paling parah bagi Indo ya. Iya, kenapa ya mereka selingkuh itu separah itu, Emang sedrama yang lu itu? dapat informasinya apa? Maksudnya cowok lebih parah digituin atau cewek lebih parah? Menurutku sih cewek lebih parah sih kalau Cewek menurut lebih parah sih sanksi sosialnya daripada cowok ya. Cowok Contoh- tuh contoh orang kayak gini ya, bahkan contoh ya. bisa maklumin bahkan beberapa kita orang. banyak di Indonesia kan punya banyak kasus perselingkuhan ya. Yang lebih banyak dibahas kan ceweknya daripada cowoknya. Dan lebih banyak di roasting tuh ceweknya bukan cowoknya. Iya, iya. Apa mungkin karena cewek tadi lebih mudah pakai perasaan sesama cewek sehingga yang di ini ceweknya. Tapi cowok itu jarang, apalagi kalau cowoknya cakep. Oke. Itu lebih mudah keluar daripada sanksi sosial tuh. Betul. Itu beauty privilege ya. Beauty privilege. Iya, betul. Artinya kalau lu misalnya bermaksiat atau lu misalnya berbuat sesuatu biar lu nggak di cancel culture, mendingan lu ganteng deh. Betul. Kalau lu udah jelek terus lu terusan selingkuh, nggak lu tahu sayang diri lu. ganteng lah. Betul. Enggak, mendingan pintar tuh masih bisa dikejar. Mendingan ganteng tuh kan ngelawan hukum alam ya. Kan bisa operasi sekarang. Iya. Nah itu budget lagi tuh. Budget lagi. Tapi setidaknya Untuk kita pengen ngasih tau kulturnya memang begitu. Iya, Artinya benar. harusnya kan diperlakukan sama kan. Tapi kultur kita tuh masih seperti itu, mengglorifikasi beauty, mengglorifikasi benar. fisik dan segala macam. Jadi dia jadi kayak less guilty gitu maksudnya. Ketimbang terus kemudian orang-orang yang selingkuh terus kemudian gini deh, pernah nggak lu dapat ada orang gini? Kenapa ya selingkuhan tuh semuanya lebih jelek? Itu pasti dibahas tuh. Iya, Kalau yang lebih selalu cakep mana dibahas? Benar. Selingkuhannya lebih. Iya biasa kan kalau misalnya ada orang enggak, tapi biasanya Oh, gini tapi maksudnya kalau nggak ada rame. orang-orang selingkuh, terus kan biasa ke expose tuh muka istri Iya. dan selingkuhan. Nah, suka gitu kan. Kenapa sih selingkuhan selalu lebih jelek mukanya? Iya, kalau Selalu cakep gitu, nggak dibahas. Dan Iya. pertanyaannya jadi gini, seringkali kita itu misalnya bahas sesuatu yang salah itu karena wajahnya orang. Iya. Tapi kalau misalnya dia cakep, seolah-olah dia jadi enggak kok, semua orang punya privilege atau misalnya minimal dia bilang ini, minimal dia jujur gitu. Iya. Kalau cakep. Benar. Bener. Us, ini random banget. Berarti zaman Rasul dulu itu nggak ada selingkuh, adanya poligami. Selingkuh tetap ada. Oh tetap Tetap terus ada. orang dibilang poligami sama selingkuh bedanya apa? Poligami itu sah, kalau selingkuh nggak sah. Poligami itu selingkuh yang sah. Bukan, poligami itu adalah pernikahan tambahan. Itu kalau di tempat yang sudah masuk penistaan agama Iya, tuh. itu, Kalau di sini ngeri bebas. itu. Tapi di sini bebas. Ya, tapi kan Gini ibaratnya Fer, kan- kalau poligami, dia kan udah punya istri dulu nih. Pasti dia sebelum mendekati si cewek itu atau mempersunting atau ngapain, izin dulu. Iya. Syarat utamanya kan itu ke Dia- istrinya. dia ngobrol ke Bukan yang istrinya diem-diem. Iya. Mirip konsep open relationship sekarang. Iya benernya poligami. Enggak juga sih. Kalau open relationship itu adalah laki-lakinya tidak membatasi suaminya tidak membatasi istrinya karena mereka punya hidup masing-masing. Dan Iya. mereka memisahkan antara seks dan cinta. Jadi aku tuh cinta sama kamu, tapi ke dia tuh aku cuma seks aja gitu. Nah, itu kalau misalnya open relationship. Berarti definisi selingkuh pada zaman Rasul itu kalau diem-diem ya. Iya, Ya, diam-diam. sama aja Ada kayak unsur sekarang. kebohongannya gak sih intinya selingkuh Oke, itu? aku mau bahas di sini dulu biar dia lebih paham ya. Gini, cuma 5 menit beda antara selingkuh sama poligami. Oke. 5 menit aja. Izinnya ya. Bukan, akad nikah. Kalau dia sudah akad nikah, berarti dia udah poligami. Tapi kalau misalnya dia tidak ada akad nikah, berarti dia selingkuh. Poligami boleh nggak tanpa izin istri? Boleh. Boleh. Oh Itu dia. wow. Jadi tiba-tiba Asyhadu bisa punya istri kedua bro. Nah, langsung lu diketok pakai barbel lu. Saya setia. berarti pulang-pulang aku bisa ngomong ke istriku, aku barusan nikah nih sama. Betul. Nah, Iya. cuman Dan itu sah. kita tidak bisa menyampaikan bahwa sah cuma salah satu syarat, bukan syarat. Sah itu salah satu kita tidak bisa mengatakan bahwa sah itu adalah salah satu indikasi bahwa pernikahan itu benar. Jadi contoh kayak gini ya misalnya. Iya. Ada yang lebih, kan ingat gak aku pernah bilang, ada yang lebih tinggi daripada aturan, yaitu adalah ethics namanya. Nah, dari cara pikir itu adalah memang betul laki-laki tidak perlu izin ketika berpoligami. Tapi pertanyaannya, ngapain dia poligami kalau istrinya nggak izin? Bukankah itu merusak keluarganya juga akhirnya?
ya. Iya. Nah artinya itu menurutku bertentangan sih. Jadi contoh ada orang bilang poligami itu sunnah, aku ikut sunnah Rasulullah. Lu ngerusak keluarga itu nggak sunnah. Dan kalau lu misalnya nggak diketahui oleh istri, meskipun sah poligami, itu kayak yang lu bahas terakhir kan. Nah meskipun lu poligami itu rusak bukan hanya keluarga lu rusak, semuanya rusak jadinya gara-gara itu. Nah jadi contoh gini ya misalnya ya, aku misalnya udah nikah. Aku bilang sama istriku misalnya, menurutmu gimana kalau aku poligami? Dia bilang, lebih baik kita cerai daripada misalnya kamu poligami. Misalnya, berarti kalau aku nekat poligami, berarti kan aku harus menghancurkan rumah tanggaku yang awal kan. Dan itu kayak aku bangun rumah satu tapi pakai batu bata dari rumah yang lain. Paham gak sih maksudnya? Nah jadi itu bukan menjadi alasan bagi orang tuh. Yang penting sah secara agama, iya, tapi lu ngerusak yang lain. Tapi itu dosa. poligami sunnah. Poligami itu mubah bagiku, boleh. Hukumnya boleh, bukan sunnah. Nggak ngerti nih pasti. Aku ada pertanyaan. Ya boleh. Kalau di Kristen ya? Ya monogami dan tidak terceraikan. Sampai mati. Ininya maksudnya lebih ke bukan. misalkan gue dengerin 10 pendeta khotbah. Dia tuh misalkan dia tuh core-nya tuh di satu ayat Efesus atau apalah. Interpretasi dari masing-masing pendeta ini bisa beda. Betul. Karena kan satu ayat kita bisa mikirnya beda, bisa kita tafsirin sesuai Tuhan kasih kita apa. Benar. Apakah di Islam juga seperti itu? Jadi maksudnya apakah mungkin bisa ada yang salah interpretasi? Karena kan gue sering lihat di kolom komen tuh banyak yang ribut soal sesama agama Muslim gitu. Maksudnya kayak kata ini gue begini, kata ini gue begini, menurut ajaran gue gini. Betul. Ada banget yang bisa beda interpretasi. Tapi ada juga yang bisa misinterpretasi. Kalau misinterpretasi, kalau andaikan tidak menurut kaidah-kaidah interpretasi yang benar, namanya kaidah tafsir lah gitu ya. Tapi kalau dia sudah sesuai dengan kaidah tafsir berbeda, artinya dia cuma punya dua kemungkinan, benar dan benar banget. Walaupun berbedanya jauh. Contoh misalnya, lu familiar gak sih di dalam Islam misalnya ada yang bilang musik tuh haram? Enggak, gue gak familiar. Nah ini gue kasih tahu. Ada yang bilang di dalam Islam musik haram total, nggak boleh didengar, haram total. Bahkan ada ustadz yang bilang ketika ditanya, misalnya kalau kita pergi ke mall gimana, kan ada lagu di situ, pakai earphone. Gila banget. Pakai earphone supaya lu nggak dengar musik sampai di titik itu. Tapi ada orang kayak aku, musik nggak ada masalah selama musiknya bagus gitu kan ya. Nah itu ada sampai di sana. Tapi dua-dua ini walaupun benar-benar jauh banget, ini adalah benar dan benar banget. Yang bener banget yang mana Us? Nggak tahu. Jadi nggak ada yang salah selama menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu kan. Artinya kalau misalnya kita balik ke tadi ketika kita bahas misalnya tentang poligami misalnya. Nah ulama ini bilang bahwasanya poligami itu hukumnya adalah mubah, bukan sunnah kalau menurutku ya. Walaupun mungkin ada yang ulama yang bilang itu sunnah, tapi menurutku itu boleh, bukan menjadi. Kalau sunnah tuh gini, dianjurkan. Nah, itu dianjurkan. Jadi bukan dianjurkan tapi boleh mubah. Nabi Muhammad itu istrinya ada 11 orang. 11 orang, kalau sekarang umat muslim dibatasin 4 orang. Tapi kalau kita lihat ya, kalau ada yang mau bilang ya poligami itu sunnah. Oke, kalau lu bilang sunnah, oke ikutin Nabi beneran. Nabi Muhammad itu menikahi cuma 1 gadis. Yang lainnya umur 60, umur 70, umur 50 dan segala macam. Artinya banyak yang dinikahi janda. Cuma 1 yang gadis, Bunda Aisyah itu gitu. Nah artinya berani gak tuh orang-orang sunnah tadi bilang aku ikut sunnah sementara sholat ke masjid aja gak pernah gitu kan. Nah itu adalah problematis tuh. Jadi banyak orang alasan sih menurutku sih. Tapi kalau di Kristen ada bener salah nggak? Kalau di Islam misalnya ya tadi clear ya. Benar dan benar banget. Tafsirnya mengikuti kaidah, bener atau bener banget gitu loh. Lu juga jawab lah Fer. Kalau di Kristen tuh ada nggak kayak yang ini salah kayaknya gitu? Kayaknya dilihat dia lebih beriman daripada Feren ya. Iya. Lu komunitas gerejanya. Dia temen-temennya gereja. Coba bayangin. Lu temen-temennya kita. Tapi cerai kan nggak boleh kan di Kristen? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu menarik banget tuh. Gue sempat ada teman di circle gue yang ngalamin kayak suaminya tuh NPD, ya kan pokoknya udah sampai kekerasan segala macam. Sebenarnya kan kalau di Kristen nggak boleh cerai sampai kapanpun gitu. Cuman kan kita sebagai orang normal, sebagai teman-teman gitu yang kesian ngelihat ceweknya gitu kan kita pasti ya gimana maksudnya kalau nggak boleh cerai, tapi kita mesti pakai logik juga gitu. Masa lu digebukin kalau lu mati gimana? Ada norma-norma sosial seperti gitu juga sih. Etiknya ya? Iya etik gitu. Di atas aturan ada etik ya. Spill dong siapa? Asik. Malah gosip kita ya. Jadi fair doi. Berarti kalau misalnya di Kristen kan lebih ke dianjurkan mendoakan suaminya kan supaya bisa berubah gitu nggak sih? Iya biasanya begitu. Jadi mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi gitu. kalau nggak berubah gimana? Mati duluan.
Makanya. Nah itu Jadi itu sebenarnya banyak juga yang dilemanya gue itu. nggak setuju juga dalam hal-hal itu gitu. Soalnya kan kalau Kristen itu kan core-nya itu kan kasih. Jadi itu kan pasti action kita tuh dengan bentuk kasih gitu. Pasti kan kita jadi mendoakan, kayaknya tuh pengennya baikan lagi. Cuman kadang Tapi kan orang NPD nggak bisa Meninggalkan kan dikasihi. juga kasih. Makanya. Orang NPD nggak bisa dikasihi. makanya paling wise sih ngomong tergantung case per case gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Iya. Case-nya seberat apa ntar outcome-nya beda lagi. Misal terus pas datang matanya udah bengkak terus gimana? Iya, makanya kan kesian Nah juga. ya itu emang dilemanya sih. Iya. ya kan? Tapi setahu aku memang sarannya yaitu didoakan, dimaafkan. Kalau di Islam boleh. Kalau di Di Islam Islam diceraikan, kan? aku sering banget ketemu dengan orang kayak gitu. Kalau sudah suaminya model NPD, aku udah bilang pasti udahlah. Aku bilang gini, ini pernikahan itu kan punya tujuan ya. Nah kalau tujuan itu kamu udah checklist nggak ada yang kamu dapat, ngapain kamu nikah? Itu ibaratnya kamu cuma menghabiskan hidupmu untuk sesuatu yang keburukan gitu maksudnya. Jadi kalau sudah sampai level NPD, apalagi ya sudah KDRT ya, aku suruh mendingan cerai. Iya. Karena problemnya adalah laki-laki KDRT itu sulit banget untuk diterapi. Sulit banget untuk diterapi. Oke. Karena mungkin ada traumatis, karena dia mungkin masa kecilnya di KDRT, mungkin sudah sampai di core memorinya dia untuk seperti itu. Jadi agak sulit banget. Makanya aku ya secara pribadi, itu core memoriku tentang kekerasan itu kan banyak tuh ketika masih kecil kan ya. Itu sulit banget untuk, contoh ya, ke anak-anak nih, anak-anakku berbuat salah, itu otomatis kepalaku referensi pertama pukul. Oh, oke. Uppercut gitu. paling enggak inilah sikut lah paling enggak. Iya. Nah itu referensi pertama tuh. Nah cuman kan karena aku belajar, aku kan jadi ngerti kan. Cuman satu yang kupegang ketika aku dari dulu adalah aku nggak pernah mukul perempuan. Gitu. Itu aja sih. Dipukulin sering sih. Tapi kalau mukul perempuan enggak. Kalau cowok mukul. Kalau cowok ya kalau cowok kan nggak apa-apa. Iya. Kalau cowok tuh harus dilatih dengan fisik. Ya. Oke. Benar. Berarti tapi kalau misalnya Islam gampang ngomong cerai, takutnya orang jadi Kok menggampangkan. gampang Bagus. ngomong cerai? Menggampangkan komitmen kan. Bagus. Itu kenyataan yang sekarang terjadi. Menurutku gini sih. Ketika di dalam Kristen monogami dan tidak terceraikan. Artinya ketika sudah disahkan oleh gereja maka tidak ada kemungkinan untuk cerai. Kecuali dalam hal-hal khusus lah ya memang ya. Yang kayak kasusnya siapa Broken Strings kemarin itu. Oh ya, Aureli. Ya kan artinya kan tidak sudah langsung diputuskan sama gereja kan. Nah, tapi dan itu mengakibatkan akhirnya orang susah banget walaupun dia perlu banget untuk bercerai. Tapi di dalam Islam itu ketika memang diberikan jalan keluar, akhirnya banyak orang-orang yang tidak berpendidikan ini, gitu kan, justru menggunakan jalan keluar itu terlalu banyak. Yeah. Karena balik lagi uneducated itu masalahnya. Iya, bukan masalah agamanya. Jadi agama. bahkan mereka nggak pernah dikasih tahu cerai itu apa. Sehingga aku ketemu banyak banget orang-orang Muslim itu rata-rata sebenarnya udah ngomong banyak banget tentang cerai. Padahal cuma dibatasin 3 kali di dalam Islam. Oh, Islam cuma boleh 3 kali kesempatan. Boleh 3 kali. Kalau sudah 3 kali nggak boleh lagi balik. Maksudnya nggak boleh lagi nikah lagi. Nggak boleh lagi nikah lagi. Oh. Kecuali pasangan yang laki-lakinya nikah lagi dengan orang lain, terus cerai. Terus yang perempuan nikah lagi sama orang lain, terus cerai. Baru boleh mereka nikah lagi. Dan nggak boleh di faking. Oh, jadi cari orang yang bekas cerai. Iya, gampangnya gini lah. Bukan. Bukan. Hey. Gampangnya adalah kalau lu udah 3 kali cerai, lu nggak bisa balik lagi. Makanya hati-hati banget. Aku berapa puluh tahun nikah, aku nggak pernah ngomong sekalipun sama istriku gitu. Bahkan main-main. Kalau cowok yang ngomong walaupun sekali kan dianggapnya Sudah valid. talak. Jadi Sudah kalau talak. cowok nih misalnya nih ngomong ke istrinya, rese lu gue cerain juga lu. Nah, itu dianggapnya udah Sudah selesai. Udah 1 kali. Iya, udah 1 kali. Oh, jadi cerai dalam artian Islam tuh verbal. Tapi kalau cewek enggak. Niatan kan? Iya. Kalau cewek mau aku ingin cerai sama kamu, itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung. Tapi kalau cowok Lebih bagus dia sih memerankan. iya, bagusan dia. Saya cocok deh dia jadi guest star ya. Cocok ya nih. Boleh. Makanya. Oh, I see. Jadi Berarti- itu. Kalau berarti dalam Islam pun nikah maksimal 3 kali juga. Nah, nikah maksimal nggak? Cerai Berarti maksimal kalau 3 kali. misalnya nih ya. Oh, nggak bisa by sih. produknya ya jadi nikahnya terbatas juga. Iya. Iya, aku pikir kayak poligami. Jadi 12 kali enggak. Bisa asal lu iya juga ya? di saat yang sama Oh, bisa? cuma 4 istri. Oh, 4. Oh, enggak. Makanya. Iya nge-cycle aja kayak Iya. gitu. Contoh misalnya lu nikah 4 nih, terus mati 1 nih, lu bisa tambah lagi 1 lagi.
Tapi maksimalnya 4 intinya. Oh. Gitu. Oh, kalau misalnya aku nikah 4-4-nya mati boleh 4 lagi. Boleh. 4 lagi. Tapi kalau misalnya contoh ya, lu koi nikah, bininya 4, 4-4-nya mati, terus dia nikah 4 lagi mati lagi. Itu aku harus laporin polisi sih. Iya. Lebih ke gini, yang dia sampaikan secara teori Islam memungkinkan, tapi di dunia nyata Hampir siapa nggak sih ada. yang mau gitu? Itu agak Nggak ada. mengada-ngada tuh kayaknya tuh. Enggak sih, cuma penasaran sejauh mana hukum Iya. Islam. Batasnya. Tapi memang apa ya, hukum itu menurutku ya, itu opsi. Opsi itu adalah sesuatu yang harus dilihat keperluan dan konteks kondisionalnya menurutku. Nggak bisa diambil rata gitu maksudnya. Ibuku ketika aku masuk Islam, dia bilang apa yang paling dia takutin? Nanti kamu poligami. Oh. Aku pikir gini, aku nikah aja belum mau bikin poligami. Seolah-olah setiap muslim tuh harus poligami gitu. Padahal kan enggak sebenarnya. Iya sih, itu stigmanya. Iya, stigmanya tukang kawin gitu kan ya. Iya, karena memang ditunjukkan begitu sih akhirnya orang-orang muslim juga. Iya, Oke. Tapi padahal kalau kita lihat di lapangannya, berapa persen sih yang poligami? Iya. Iya sih. Oke, Tapi alasan first hand gue banyak kenal ustadz yang poligami sih. Ustadz kan. Iya. Iya. Banyak orang muslim biasanya kalau kita lihat keseluruhan muslim nih di Indonesia. Tapi kenapa ustadz yang banyak ya? Iya. Ustadz iya. Tapi Gue ustadz iya. sering lihat Ustadz yang iya. istrinya bukan orang Indo. Iya. Sama orang dari Arab, dari mana gitu-gitu. Betul. Lu nggak tanya gue istrinya berapa? Tanyain Fer. Mau Satu lah. kita spill sekarang kita boleh. Kita bikin isu aja. Oh, udah boleh nih. Oke, alasan halal poligami apa aja? Maksudnya kalau orang boleh poligami kalau memenuhin. Oke. Kalau secara teori, secara hukum nggak ada kan? Secara hukum udah. Islam. Secara hukum Islam, selama cowoknya mau, cewek yang kedua mau, ya udah nikah. Enggak sih, Poligami. ada ini juga Syarat-syarat sih, lain. ada beberapa pertimbangan lah ya. Contoh misalnya kayak pertama, kalau andaikan istrinya tidak bisa memenuhi kewajibannya, Oke. maka itu bisa menjadi sebuah sebab untuk poligami. Ataupun tidak bisa melaksanakan, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Satu lagi misalnya ketika misalnya istrinya meninggal atau apa. Ataupun kalau nggak ada apa-apa, dia pengen dapat keutamaan dengan menikah lagi, itu juga boleh. Dapat apa? Keutamaan. Contoh ya, fun fact ya. Ini mungkin nggak bisa diterima semua orang ya. Oke. Ini ada orang yang poligami cerita sama aku, istrinya bilang ke aku, jadi dia bilang gini, aku nanya kenapa Mbak bolehin poligami nih sama ustadz ini. Dia bilang gini, ini si ustadz ini terlalu banyak berbuat baik sehingga benihnya sayang kalau cuma di aku. Katanya gitu, karena orang ini udah semuanya sudah dipenuhin, yang baik-baik dipenuhin, dan istri percaya sehingga istri bilang gini, kalau benihnya cuma dari aku sayang, sehingga secara survival mode kalau ditaruh benihnya ke tempat orang lain harusnya bisa lebih banyak orang-orang baik dihasilkan. Baik Logic sekali. banget istrinya. Sekali lagi ya, itu bukan untuk semua orang dan jelas bukan untuk istri gue juga. Berarti kan kalau yang kebanyakan orang poligami yang bilangnya sunnah, padahal sunnah lainnya tidak dilakukan, tapi ketika poligami ini sunnah. Itu namanya bajigur. Yang ustadz ini semua sunnah udah dilakukan Selesai. nih, tinggal nyisa ini doang Iya. yang belum. Akhirnya istrinya yang mendorong Iya, istri mendorong. agar benihnya tidak cuma Iya. menjadi dari satu rahim. Dan tau nggak anaknya berapa? Berapa? 11 dari istri pertama, dari istri kedua 8. Wow. Oh, 2 istri doang. Di sekolah ini Doang. gimana? Iya, itu udah bisa buat kesebelasan plus cadangan-cadangannya tuh. Iya itu satu timnas itu. Iya, 19. makanya. Udah Kurang mati 4 lagi medis. aja 23. Tapi Lu itu gak enggak ngerasa untuk semua bibit orang ya. Xiao perlu lebih banyak lagi? Iya. Saya Enggak sih. Tapi siapa yang mau bantu minta izin? Gue sih nggak berani. Gue sih nggak. Enggak sih. Kalau tau nggak impianku yang paling ngeri, aku bangun, aku keringetan langsung. Dan aku merasa benar-benar kayak relief banget ketika aku bangun. Aku lagi di mobil, terus kemudian aku lagi mau nikah lagi ceritanya. Lagi di mobil, terus aku lagi mau ijab kabul kan, lagi mau akad nikah. Itu aku pikir, kenapa gue mau goblok gitu kan. Pas gue bangun, alhamdulillah ya Allah, belum ada kejadian sama sekali. Oke. Karena itu Ustadz nggak setuju. Karena Ustadz nggak setuju, kita tanya topik-topik apa yang kita setuju sama nggak setuju. Oke. Agree, disagree. Asik, asik. Tuh, gue bridging Wih, sesuai gila. dengan Tumben ada timeline. bridgingnya sih Emang Raymond. kita udah berapa lama? 55 menit. Perasaan gue baru setengah jam. Gak suka gitu. Kita harus selalu kayak gitu cuy. Oke. Yuk. Feren yang baca pertama. Setuju nggak setuju? Orang yang paling sering ngumbar-ngumbar masalah keluarganya biasanya dia sumber masalahnya. Setuju sih. Gue agree. Gue disagree sih gue. Kok bisa? Gue disagree. Karena nggak selalu juga. Iya. Ketika dia udah bener-bener jadi korban dan dia butuh Korban. ngumbar. Menurut gue korban. Iya, sih, itu juga
Enggak, itu kuncinya dia sering mengumbar-ngumbar masalah. Sering. Iya. Oh ada sering ya, sering ngumbar-ngumbar. Oke, kalau sering ngumbar-ngumbar ya. Kalau sering ngumbar-ngumbar iya, Re. Kalau sering ya. Tau nggak? Iya juga. Iya, ada sering ngumbar-ngumbar, bener. Bukan sumber. Iya. Part of the problem menurut gue, tapi bukan sumber masalah. Bener. Tau nggak ya? Gue salah satu kenapa gue minta ngundang Kelvin ke sini adalah karena menurutku Kelvin tuh bukan cuma bikin konten lucu menurutku, tapi dia punya cara pikir bagus yang perlu dibagikan pada semua orang. Iya. Contoh ya salah satunya yang menurutku materi lu yang sangat bagus sekali ketika lu bahas tentang musibah kalau ada yang lu meranin anak kita ini nih hamil gitu kan ya. Kalau milenial reaksinya yang apa? gua sama bini gua ya. Iya betul. Reaksinya gimana? Terus kalau Gen Z reaksi gimana? Menurutku gila bagus banget. Itu kan bahas tentang exposure kan ya? Betul. Tentang oversharing Betul, kan ya? betul. Nah itu keren banget. Lu coba cek deh ketika dia bahas itu. Maksudku gini, menurutku zaman sekarang ya, there is no something good in oversharing. There is no something good. Nggak ada yang bagus dari There's oversharing. nothing good in oversharing. Iya. Kenapa? Karena oversharing sekarang tuh gak tahu gue ya kenapa oversharing udah jadi kayak mata uang ya menurutku ya. Justru jadi naik lagi kan exposure-nya kan, engagement-nya naik lagi gitu. Dan polanya semuanya begitu kan. Iya. Akhirnya yang lu bahas apa? Yang akhirnya lu bahas akhirnya pelakor, korban, akhirnya jadi pelakor. Yang mana tuh? Yang lu pernah bahas korban terus jadi pelakor karena exposure-nya karena polanya sama. Ketika dia ngelihat bahwasanya korban tuh bisa punya exposure, lama-lama nanti dia juga akan ketagihan Oh exposure iya, betul. Nah itu maksud nothing good in oversharing. Betul. Gitu menurutku. Jadi ada pepatah bagus dari orang-orang ahli ilmu. Dia bilang begini, rahasia itu adalah seperti penjahat yang dikurung. Selama kamu kurung, begitu kamu keluarin dia akan buat kerusakan di mana-mana. Jadi jangan pernah ngeluarin penjahat, karena rahasia itu kayak penjahat. Jadi tetap dikurung, jangan di sharing keluar, apalagi di sosial media, bener-bener kacau tuh. Nah itu makanya aku seneng dengan beberapa konten-kontennya itu karena tadi bahas tentang oversharing juga. Banyak ibrohnya. Tapi Iya, menurutmu betul. gimana kok Kelvin? Apa? Buat Tentang ini. oversharing, Menurut gue ketika orang sering kalau misalkan yang tadi Sharing doang. misalkan kayak lu korban pelecehan gitu kan lu harus speak up. Itu Karena kan beda gitu. lagi. Beda Beda lagi. lagi. Ini kalau sering gini, menurut gue kan lumayan peka ya. Misalnya gue kayak kadang ketemu orang pertama kali, first impression gue tuh suka bener gini nih orang misalkan gak sefrekuensi sama gue atau Ini gimana tulus gitu, atau enggak gitu Ini ya. tulus atau enggak, fake atau enggak. Menurut gue orang-orang yang seperti itu kan udah pasti larinya ke arah caper. Caper. Karena caper adalah uang. Betul. Gue ada hal yang gue selama jadi content creator tuh gue jadi rubah cara berperilaku gue. Salah satunya adalah doxing. Ketika dulu puji Tuhan sih sekarang ya gue udah hampir zero haters sih, nggak ada yang, karena kan gue komedi ya, jadi kan pada ketawa gitu ya. Jadi Jadi lu punya si haters, cuma lu gak tahu aja. Cuma nggak tahu mungkin nggak speak up ya. Dulu kan lumayan banyak karena gue baru awal mulai. Oke. Aduh gue ngomong apa jadi lupa. Doxing. Ketika dulu tuh gue ada satu komen aja tuh yang irritated hati gue gitu, gue tuh bisa langsung post di story kayak lihat nih cara nih orang ngomong, goblok sekali kan. Ini parah banget nih orang gini-gini. Outcome-nya adalah yang gue harapkan adalah Instagram dia hilang. Dia diserang sama followers gue, iya dong, biar dia mampus masuk neraka segala macam gitu. Pasti gue pengen dia hancur gitu kan ketika gue doxing. Tapi setelah gue melakukan itu, nggak ada damai sejahtera di hati gue. Asik. Itu yang paling penting. Karena gue merasa lu kalau punya followers banyak, berarti kan lu dikasih Tuhan tanggung jawab yang besar untuk menggunakan platform lu sebaik-baiknya gitu. Ketika lu gunakan platform lu untuk ngancurin hidup orang, buat apa? Maksudnya apa keuntungan lu? Iya, ketika lu udah punya followers banyak, artinya tuh tanggung jawab lu lebih besar dan lu harus lebih wise enough untuk mempergunakan power yang lu punya. Makanya semenjak itu gue melihat Instagram tuh orang hilang, di anjing-anjingin sama orang gini-gini, gue jadi gue gak mau lagi gitu. Itu Tapi penting sekarang banget. udah nggak ada ini lagi kan, lu nggak ada haters kan? Yang speak up nggak ada, ngomong ada. Di komen sih bersih. Gue punya Hilang banyak beneran. kalau lu mau bagi. Iya, kita lagi banyak kan berdua. Kita lagi banyak. Jangan dong, jangan. Gue pulang. Cuma Tapi Instagramnya beneran hilang waktu kamu posting. hilang.
Wow, Hilang. keren banget Gue ya. juga pernah gitu. Di report Kan kan. di report rame-rame sama orang kan. Oh caranya gitu. Dan yang gue doxing pun orang-orang yang ngomongnya udah kelewatan aja gitu. Iya, Ngomong kasar yang bener-bener udah ini gue doxing gitu. Iya. Tapi ya gitulah nggak ada hal baik lah yang bisa diambil dari situ. Ya, intinya adalah bijak dalam bersosmed. Ya. Tapi masalahnya itu sekarang udah jadi culture. Culture. Ya. Bener. Bener. Aku salah nggak sih ya? Aku tuh kadang-kadang suka mencari hiburan lewat kolom komentar aku. Ya nggak Soalnya salah sih. Lucu-lucu banget sih. Lucu-lucu soalnya. komen-komennya. Lucu-lucu banget. Tapi kita perlu kasih tahu ya, ini tidak berkaitan dengan kriminal ya. Iya. Kalau Iya. sudah kriminal lu harus speak up. Iya. Harus. Contoh ya, KDRT, lu harus speak up, jangan malu. Misalnya contoh lagi misalnya kayak pelecehan seksual, lu harus speak up. Terus apalagi misalnya kayak misalnya apapun lah yang berkaitan dengan kriminal ya. Kalau ini bukan berkaitan dengan kriminal, kalau kriminal harus speak up langsung. Iya. Berarti ini tuh karena keywordnya paling sering ngumbar-ngumbar tuh kayak gini. Orang tua gue pelit banget gue kasih duit yang gitu kan. Besoknya apalagi, masa gue minta Suami mobil gua. gak dikasih, suami gue apa yang gitu kan. Iya, itu ngeselin sih. Ya. Berarti dialah masalahnya. Ya. Even ngumbar ke tetangga ya. Ya apalagi, Wah, apalagi. tetangga tuh paling cepat. Kayak temen arisan gitu. Oh enggak, tukang sayur yang cepet tukang sayur. Arisan lebih cepat. Ngumpul di tukang sayur tuh paling cepet tuh. Atau lambe turah lu tag. Oke, next. Agree disagree, generasi sekarang terlalu cepat bilang toxic buat hal yang sebenarnya cuma beda pendapat. Agree. Iya ya, aku jadi sampai bingung batasan orang toxic itu gimana sih? Aku sampai merasa toxic itu cuman kayak pandangan sendiri-sendiri gitu. Enggak juga sih. Menurutku ada batasan. sesuatu definisi tentang toxic juga sih. Toxic itu menurutku ya, kalau itu sudah benar-benar membuat cara Merusak orang berpikir lain. kita salah. Itu toxic. Iya, kalau dia udah sifatnya udah merusak. Itu Ya, toxic. itu baru toxic. Kan racun kan katanya. Iya. racun. Punya teman banyak alasan itu toxic menurutku. Iya. Kenapa punya teman? Punya teman banyak alasan itu toxic. Punya teman suka ngegosip yang nggak manfaat itu toxic. Iya. Jadi punya teman suka ngeluh toxic banget. Iya. Wah itu Iya, anak-anakku ya. I see, Kalau ada yang ngeluh ya aku bilang sini kamu. Itu kan ya. Aku bilang nggak boleh ngeluh sama sekali di depanku. Karena ngeluh itu toxic banget loh. Karena bisa Iya. meracuni Iya, kita. ngerusak otak sendiri. Benar. Berarti yang ngerusak diri kita tuh ibaratnya itu toxic. Dan Iya. merusak orang lain. Karena Karena nyebar. dari arti katanya aja toksik kan racun. Ya, kalau dia merusak diri sendiri atau Negatif merusak vibe-nya bisa sekitar gitu loh. kemana-mana, Ha. Oke, kalau misalnya ini Kalau dalam masalah berbeda pendapat doang sih menurut gua nggak semuanya toksik. Itu biasa orang yang nggak bisa ngebalas argumennya, bingung, toksik lo jadi gitu. Iya. Bisa. Iya. Gitu. Bisa. Karena dia nggak ngerti. Padahal sebenarnya berbeda pendapat menurutku normal banget. Iya. Benar. Nggak mungkin lu semua orang sama pendapatnya sama lu. Betul. Oke, kalau menurut Kak Kelvin? Iya, gue setuju banget karena gue kan sering banget ngebahas apalagi masalah tentang kejadian hidup sehari-hari gitu ya. Iya. Dan memang orang tuh di dunia ini tuh macem-macem banget gitu. Dengan pola pikirnya, pola asuhnya, agamanya, ajaran bapak maknya Tradisi. gitu. Itu semua tuh macem-macem. Jadi emang Iya. kan suka ada istilah Gen Z tuh lemah gitu kan. Maksudnya kayak bosnya gimana dikit dibilang toksik gitu-gitu. Sebenarnya ya tergantung mereka tuh dibesarkannya kayak gimana gitu. Ketika mereka dibesarkannya dengan cara yang berbeda mungkin rintangan yang segini ini udah berat banget gitu buat Iya. mereka. Sementara buat kita tuh rintangan segini cemen. Tapi kita jadi kan selalu ngata-ngatain lintas generasi Betul. juga kan kadang kan. Orang kan selalu ngomong kayak anak-anak zaman sekarang kacau. Iya. Kayaknya di tiap zaman ada deh ngomong Iya, kayak gitu. dulu maknya juga ngomong ke dia Iya. soalnya. Makanya dia inget dia ngomong ke bawahnya. Bener. Heeh. Jadi kayak emang cuman beda pendapat aja sih. Tapi kalau toxic tadi ya, lu kan sering bahas bos toxic kan ya. Iya. Apa perilaku bos paling toxic menurut lu? Aduh. Kalau apa yang ya? paling rame di Indo gue tahu apapun yang berhubungan dengan pelecehan. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Yang paling rame di Indo. Iya, Kan itu ada rame belakangan sih. ini ada yang lagi Oh yang viral terakhir ya. ini ya, ada yang viral. Ya. Yang Iya. Yang narik-narik ya? Bukan. Beda yang mana? Ada yang ini apa? Program leadership. disebutin lagi. Oke. Lu tahu? Enggak. Oh, nggak tahu. Makanya gue Tumben lu lebih Iya, punya itu daripada kan gue gua. tidak update masalah perkelaminan ya silakan aja. Coba gimana menurut lu gimana? Biar jadi red flag sama anak-anak. Bos toksik ya. Bos toxic. Yang paling toksik. Menurut gue yang Lu juga dong, udah nggak bisa melihat koridor-koridor masing-masing gitu. Contoh kayak gue digaji hanya untuk job desk ini gitu. Iya. Cuman lu bisa
gunain gue tuh bener-bener diperes banget yang nggak sesuai sama gaji gue. Oke. Contoh misalkan, gue dulu punya pengalaman sama bos toksik. Pantes. Keluarga gue sendiri. Keluarga gue sendiri. Berarti orang tuanya toksik. Gue udah tahu masalah yang tadi. Udah tahu. Oke. Kalau sebenarnya keluarga besar gue sih, keluarga besar. Cuman kalau untuk sama bokap gue udah berdamai karena dia bokap gue sendiri lah. Iya, sama aku juga. Kalau misalkan keluarga besar tuh, jadi gue dulu kerja di toko gitulah, toko biasa orang-orang Cina tipikal toko kan gitu ya. Lu ya. Jadi menurut gue toxic itu adalah ketika jam kerja lu tuh udah di luar jam kerja banget, lu gaji gue juga kecil banget gitu, tapi tuh lu bisa suruh gue kayak 24 jam. Ibarat gue jadi ajudan pribadi lu. Iya. Lu suruh gue beli soto, gue beli. Padahal job desk gue misalkan hitung keuangan. Itu menurut gue udah gak masuk akal. Terus ngomong lu udah kata-kata kasar, kebun binatang tuh semua keluar. Dan maksudnya tuh lu tuh nggak ada leadershipnya. Kalau tegas tapi lu jelas arahnya kemana, goal perusahaan lu apa, oke. Tapi lu ini tuh nggak jelas, lu cuman kayak nyumpah serapah itu hanya untuk muasin hasrat lu bawahan gua. Itu menurut gua toxic banget. Iya. Apa micromanaging ya? Nggak sekedar micromanaging Nggak sekedar sih. micromanaging Tapi berarti. itu power abuse lah menurut gua sih namanya. Power abuse. Ya, power abuse. Kenapa orang-orang berkuasa itu cenderung pedofil dan lain-lain, kan ada unsur power abuse-nya Gila. itu. Ini yang kita omongin siapa sih sebenarnya? Kok gue jadi relate ke yang lain? Sama nih gara-gara dia tuh, gara-gara dia ngomong gitu tuh, wah langsung jauh nih. Tapi dekat. Iya juga ya, bener Tapi juga rame ya. di mana-mana. Iya. Oke. Tapi lu nyambung nggak apa yang gue pikirin? Enggak. Enggak kan pasti. Ya nantilah kita jelasin. Nanti. Oke, next. Lanjut. Rumah tangga agree disagree. Agree sekali nih. Agree lah. Bentar dibaca dulu. Udah, rumah tangga rusak bukan karena kurang cinta tapi kurang komunikasi. Saya agree Benar. sekali. Gue nih. dua-duanya gue agree Nih, dan Cafe masih dilema. Iya karena masih dilema. Masih kesulitan mencerna kata-katanya. Iya gue juga. Gimana maksudnya rumah tangga? Jadi rusak? sebenarnya gini mungkin kalau gue perbaiki ya. Rumah tangga rusak bukan karena hanya cinta. Tapi kurang komunikasi. Nah itu baru gue agree. Oh iya. Benar-benar. Tapi kalau itu iya. misalnya rumah tangga rusak bukan karena kurang cinta. Simpelnya gini, lebih penting cinta atau komunikasi? Nah, Kalau karena dalam gue lebih penting pandanganku- komunikasi. Enggak, dalam pandanganku cinta itu adalah part of communication. Betul. Atau komunikasi adalah Komunikasi part of cinta. Jadi mereka berdua sama gitu Satu maksudnya. kesatuan Tapi gitu. gue menemukan beberapa kasus sebenarnya mereka cinta nggak ada masalah, cuma karena komunikasi yang nggak nemu Iya kayak misalnya sih. kerjanya shift-shiftan nih, Ah. yang si suami tengah malam mulu, Iya. si cewek pagi mulu, akhirnya mereka nggak pernah ketemu, pada akhirnya rusak juga rumah tangganya, pada akhirnya cerai. Tidak Itu ada yang mampu kayak gitu. bukan Ada tidak juga tidak beberapa mau, gitu. Iya. tapi tidak bisa. Tidak bisa Kalau itu karena ya. situasi. Karena kalau misalnya contoh ya, dalam situasi normal ya, menurutku kalau orang sayang itu pasti mau ngobrol. Iya. Iya. Contohnya ya, kalau aku lagi marah sama istriku, aku nggak mau ngomong. Iya. Iya kan maksudnya. Dan itu terjadi loh. Nah pertanyaannya ya, kalau kita lagi marah nih sama istri kita ya, terus kan kita nggak mau ngobrol kan. Kalau lu gimana caranya nyelesain? Kalau gua nih karena gua orangnya tuh gak bisa tidur sebelum masalah kelar. Sama. Ternyata cowok bukan cuma gua doang gitu. Gue potong ya. Iya. Tapi bini lu tidur ya? Gak usah ditanya. Langsung ngorok. langsung Pesan juga begitu. Sama. Emang cewek nih. Iya, benar. Kok aku pikir kok bisa kamu tidur padahal kita lagi Iya, punya kan? masalah. Lagi argumen loh. Kok bisa Kacau. tidur? Kan kita kesel sampai pagi. Bener. Kan jadi berlipat-lipat. Berarti normal ya cowok begitu ya. yang relate komen. Iya. Terus gimana? Karena gue merasa nih ya, gue kan melihat rumah tangga bokap nyokap gue yang sebenarnya tuh kurang akur lah, broken Yeah. home juga lah ibarat. Gue melihat tuh mereka tuh kalau ada satu masalah didiemin aja. Yeah. Jadinya tuh nggak hari itu kayak maaf-maafan. Jadi pas ketika mulai hari besok mereka akan mulai ngomong seperti biasa, tapi tuh residu-residu Masih banyak. Ini banyak tuh nggak diungkapin gitu. Iya. Akhirnya lama-lama dipendam, jadi hubungannya dingin. Iya. Itu yang gue rasain banget itu. Jadi gue merasa tuh penting banget untuk ketika lu ada masalah, lu kelarin sekelar-kelarnya. Apa yang unek-unek lu, apa yang unek-unek istri lu tuh lu sampein semua bener-bener kelar. Gue tuh biasa ada ritual nih.
masih marah nggak? Coba pelokan dulu, salaman dulu. Gue biasa begitu. Gue nunjuk. Kok cewek kan biasa, ih gak mau najis gitu. Gue biasa kayak gitu dulu biar kayak ini semua bener-bener clear. Kita cinta lagi, kita balik ke titik awal lagi. Lu tau nggak ada yang lempar ke buaya itu loh? Yang buaya langsung ketika dilempar anduk langsung gini-gini. Oh iya, tahu. Cara ngetes istri masih marah atau marah lemparin anduk. Tahu. Itu valid itu. Iya. Tapi menurutku itu benar sih. Makanya kalau di aku juga sama. Kita harus selesai secepat mungkin. Tapi memang sulit sih. Karena ego kan memang. Sulit benar. Jadi yang paling bahaya itu justru nggak mau ngomong. Memang betul komunikasi. Cuman kita harus tahu bahwa cinta itu pasti biasanya mau tetap komunikasi. Iya. Meskipun marah gitu. Benar. Siapa yang duluan minta maaf, lu atau istri lu? Gua pasti. Selalu saya. Enggak selalu. Ada juga beberapa kasus kecil dia minta maaf. Cowok selalu salah. Ntar pulang dari sini minta maaf dia. Dia salah ngomong gitu ya. Dia minta maaf nih. Tadi ngomong apa? Apa lu? Ini di sini gitu. Layar di belakang itu. Apa tadi? Buat malu. Oke, next. Agree disagree, mertua berhak ikut campur semua masalah keluarga anak. Tidak. In fact, ini adalah salah satu penyebab terbanyak perceraian. Iya. Betul. Iya. Please, lu udah punya hidup, jangan ikut campur urusan hidup orang lain. Betul. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita harus tinggal di rumah mertua? Menurutku jangan. Oh, mending Menurutku ngekos jangan. saja ya. Jadi gini ya. Jadi pertama aku bukan anti mertua, tapi sebaik-baik mertua, dia pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Problemnya adalah dia belum tahu bahwa ketika dia berbuat terbaik untuk anaknya itu nyakitin orang lain. Betul. Ya. Apalagi yang laki-laki. Orang tua laki-laki itu lebih posesif daripada orang tua perempuan. Nah itu jadi menurutku ya, meskipun lu tinggal ngontrak, mendingan lu jangan tinggal sama orang tua. Oke, itu larangan ya. Bukan larangan. Saran. Kayak pohon pisang. Pohon pisang tuh kalau masih dalam serumpun itu nggak gede-gede. Lo harus pisahin pohon pisangnya, tanam di tempat yang lain. Oke. Mantep tuh. Kok Kelvin sering buat tentang mertua gak sih? Dulu awal-awal sering banget. Tapi mertua gue baik ya. Mamanya dia baik ya. Sayang sama gue. Oh nggak pernah lu ditelepon, lu ngomongin gua ya? Enggak, pernah. kita udah kayak bestie lah. Gitu. Emang mertua yang toksik gimana? Yang controlling lah. Sebenarnya ini nih akarnya tuh dalam sih menurut gue. Si mertua ini kalau sampai dia mau ikut campur masalah keluarga anaknya, berarti tuh dari dulu pas anaknya baru lahir dia tuh udah banyak punya keinginan buat anaknya. Misalnya, gue pengen anak gue nanti gede begini, pokoknya banyak rencana. Sehingga pas masuk ke perkawinan, wah dia ngatur banget. Karena dari dulu dia tuh udah yang kayak orang tua tipenya tuh yang ngarep balas budi. Ntar lu tua mesti ngurusin gue, menurut gue sih gitu ya. Benar. Banyak kan gitu rata-rata. Itu bini lu barusan ketemu bini kan baru 2 tahun. Gua udah lahirin lu dari awal. Betul. Ada tuh. Nah, kalau misalkan misalkan nih emaknya si cowok ya, jadi mertuanya si cewek. Si cowok ini tuh nggak bisa ngebelain harga diri istrinya, wah itu kacau. Itu bikin masalah rumah tangga itu jadi kacau itu. Itu penting sih. Kalau aku sering bilang pada orang-orang yang mau menikah harus berani draw the line. Artinya gini, sebagai seorang anak kita tetap harus berbakti sama orang tua kita sampai mati. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita ngambil anak orang pakai nama Tuhan. Pakai nama Allah gitu kan ya. Dalam Kristen juga di gereja, artinya tetap pakai nama Tuhan juga. Nah, artinya lu harus tahu bahwa itu semua amanah Tuhan sebenarnya. Nah, jadi ketika kita harus tahu itu, kita harus draw the line. Ibu, aku sayang banget sama ibu misalnya, tapi mohon maaf banget, ini kan juga amanah aku, sehingga aku juga tetap harus jaga istriku. Jadi dia draw the line. Sama ketika istri yang ngomongin orang tuanya juga, mereka tuh udah tua, udah mau mati kali gini. Sebentar ya, kita draw the line dulu ya. Gitu kan. Kamu boleh protes, kamu boleh kritik, tapi jangan ngomong kayak gitu. Karena bagaimanapun tetap orang tuaku juga. Nah itu dia harus bisa draw the line. Memang laki-laki memang harus begitu sih. Harus bisa punya banyak kepribadian gitu. Tapi aku punya pertanyaan menarik nih. Ada kasus-kasus di luar sana, mungkin Pak Ustadz juga pernah dengar. Ketika misalkan si anak ceweknya ini mau married sama cowok yang
mamanya nggak setujuin. Oke. Akhirnya mereka tetap married walaupun tuh si mamanya ini kutuk-kutuk segala macam, tapi Indian itu baru kelihatan sebenarnya si mamanya ini toxic juga Toxic. gitu. Maksudnya mereka udah sama-sama cinta gitu. Betul. Maksudnya. Gimana tuh menurut Nah, pendapat? aku pernah banget ketemu dengan banyak orang kayak gitu. Oke. Aku ketika nikah awalnya karena aku masuk Islam kan ya, terus ibuku bilang ini salah satu contoh yang ringan ya sebelum aku kasih contoh yang berat. Ibuku bilang ini, Mami mau kamu nikah sama satu satu orang Cina, yang kedua bukan Muslim, yang ketiga nggak kerudungan. Oh, tiga-tiganya gue langgar tuh. Gue bingung kan gimana ceritanya. Sampai waktu itu mamiku bilang begini, kalau kamu tetap mau nikah, mami nggak akan restui. Aku bilang gini, aduh. Tapi ya udahlah, dalam Islam kan yang penting kan orang tuanya perempuan kan, bukan orang tua laki-laki. Aku bilang gitu, Mi, Felix makasih banget bahwa Felix udah dididik sampai sekarang, dibesarin sempurna, cara pikirnya bagus. Cuman sebagaimana Mami punya kehidupan, Felix juga mau punya kehidupan. Jadi bukan berarti Felix jahat, enggak. Mami tetap Mami sampai mati gitu kan ya. Dan tetap akan berbuat baik, cuma izin gitu kan ya. Untuk terus kemudian menjalani hidupku yang aku pilih. Tapi akhirnya dia setuju kok. Alhamdulillah ya bagus. Nah, tapi aku ketemu banget orang-orang yang bener-bener gak restui. Dan bener-bener kayak tadi. Kalau ini dikutuk nanti. Sampai dibilang nggak bisa punya anak, dikutuk untuk nggak bahagia hidupnya dan segala macam. Dan akhirnya orang punya anak tuh. Maksudnya akhirnya gini, itu kan justru ini agak melebar ya. Tapi gini, aku bilang sama istriku, generasi kita sama bapak kita itu beda, dan generasi kita sama generasi di bawah berbeda. Ada penelitian mengatakan begini, generasi milenial, generasi aku, generasinya Koi dan segala macam, lu juga mungkin termasuk, adalah generasi terakhir yang dengerin orang tua, gak berani bantah, dan generasi pertama yang ngajak anaknya ngobrol. Dari generasi terakhir yang dengerin orang tua dan generasi pertama yang ngajak anaknya ngobrol. Generasi persimpangan. Generasi persimpangan. Dan lu tau nggak apa itu efeknya? Gua tahu banget apa reaksi anakku kalau andai kan diomongin orang tua. Contoh ya, anakku baru pulang dari pesantren. Ini pasti udah sering terjadi nih. Istriku bilang ini udah pasti terjadi kayak yang lain juga. Seumur kamu tuh. Paham gak sih lanjutannya? Iya. Aku bilang aduh, dia ngomong gitu lagi. Udah tahu reaksi anakku pasti begini. Itu kan zamannya Umi, zaman sekarang beda gitu kan ya. Itu udah pasti. Dan kalau misalnya ributnya dilanjutkan, pasti ujungnya adalah kamu tahu gak sih ngelahirin kamu kayak apa? Kamu tahu gak sih apa lagi itu? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah sesuatu yang sangat ngeri banget. Yaitu adalah aku gak minta dilahirin. Maka aku bilang jangan sampai dipus ke arah sana. Nah, sama ketika kita bahas tentang tadi ya mertua, jangan ngepus anak sampai anak nanti ngeluarin kata-kata yang nggak bagus. Gitu maksudnya. Artinya dia akan bilang, ya udah kamu kan udah tua, bentar lagi juga mau mati dan segala macam. Jangan sampai contoh kayak ngutuk dan segala macam ternyata nggak terjadi. Akhirnya anaknya bilang apa? Nggak terbukti kan mama. Artinya jangan secara sengaja ngerusak hubungan kita dengan anak. Jadi memang ada semacam kayak anjuran tersendiri buat orang tua, ada anjuran tersendiri terhadap anak-anak. Nah, itu harus fair sih. Jadi anaknya tetap harus hormat orang tua, orang tuanya harus ngerti anaknya. Benar. Iya, benar. Gitu. Lo ingat nggak itu pas kita bahas apa kemarin? Enggak. Dalilnya siapa? Tapi dalil untuk mertua itu ada nggak? Ada. Dong. Jadi dalil untuk mertua adalah jangan campuri urusan anaknya kalau itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar krusial. Contoh ya, kalau misalnya KDRT itu harus campur sih. Harus campur. KDRT ya, terus kemudian kayak ada kejahatan, mertuanya tahu dia selingkuh, itu harus campur. Tahu dia gay, itu harus campur. Tapi kan banyak kejadian kan malah dibela. Orang tuanya malah bela anaknya sendiri. Itu mau aku gambar sih, serius sih. Itu kan ya. Dan pakai menyandang pakai gelar-gelar Islam lagi kan gitu kan ya. Tapi kan orang tua kan kiai dan segala macam, nggak ada urusan. Itu kan ya. Artinya tadi menurutku kalau selama itu ya jangan campur. Contoh ya, ini aku pengen cerita sedikit. Ini kejadian di aku sih. Dan ini mungkin juga relate bagi orang lain. Kenapa nggak perlu satu rumah ya? Contoh ya, ibuku tuh orang baik. Dia cuma bilang sama istriku, Felix tuh sukanya ini. Dia tuh nggak suka ini. Istriku nangis. Paham gak sih maksudnya? Dia kan baru jadi istriku nih. Dia lagi mau masak nih. Terus kemudian ibuku bilang, baik kan ibu kan. Felix gak suka makan ini. Dia sukanya makan ini. Lagi mana lu sebagai seorang perempuan coba? Nah tapi kan ibuku orang baik. Tapi kan dia gak relate dengan itu. Gitu maksudnya. Karena dia mungkin mungkin dia sudah jadi ibuku kan. Dia pasti mau yang terbaik buat aku. Nah itu aku bilang mendingan jangan satu rumah. Karena orang baik sama orang baik bisa berantem. Betul. Betul. Oke. Gitu sih. Oke, ini cepet nih ya.
perempuan selingkuh pakai hati, laki-laki selingkuh pakai nafsu. Enggak selalu. Nggak selalu. Enggak selalu. Aku agree sih. Aku antara disedia gue. Antara dua nih. Karena gini loh. Iya. Hati juga tuh pasti ada nafsunya. Iya, Udah itu mah. betul. Aku Kan kemarin baru dua-duanya. kita bahas cewek tuh bisa lebih nafsuan daripada cowok. Iya. Iya sih. Apalagi kalau dia nggak terpenuhi secara emosional di rumah tangga, dia kayak hati tuh nafsu in Oh, iya, disguise iya. tuh lu. iya. Hati bisa, tuh bisa. nafsu in disguise. Tapi Iya. mungkin kalau laki-laki tuh cuman peduli nafsunya, kalau cewek tuh lebih ke Ada emosionalnya. loh laki-laki yang Nggak. bucin. Apa? Ada loh laki-laki yang bucin. Iya tuh yang ngomong. Nggak selalu gara-gara nafsu, nggak selalu gara-gara nafsu. Oke. Misalnya lu di relationship, kalau gue ada pengalaman, gue pernah ada dorongan mau selingkuh. Asik. Padahal dari dulu Nikah aja gue lu belum. sangat amat, ya pacaran kan, gue Iya. dosa. Jadi Jadi waktu itu tuh, kata yang terbaru, sorry gue potong di podcast, katanya kalau bukan nikah tuh bukan selingkuh katanya. Iya. Itu. jadi waktu itu gue udah komit dari awal, gue nggak mungkin selingkuh, nggak Oke. mungkin gitu loh. Terus Oke. akhirnya gue ketemu cewek yang menurut gue masuk ke kriteria waktu itu, Oke. kriteria untuk pacaran. Tapi ada satu yang gue nggak pernah ukur, yaitu seberapa controllingnya Asik. terhadap kok gue nggak bisa ngejalanin hidup gue yang gue mau ya, gue Iya, nggak oke. bisa bebas ini. Di situ momen itu gue kepikiran ada bibit-bibit selingkuh anjir. Bukan nafsu, bukan nafsu. Iya. Karena Logik kamu dia. nggak nyaman sama hubunganmu. Iya. Iya, Nggak puas. tapi karena gue logik, ini 9 dari 10 masih ke checklist nih. Gimana kalau satunya kebebasannya gue cari di tempat lain. Gue pernah ada bibit-bibit jahat kayak gitu. Wow. Bukan karena nafsu tapi. Iya iya iya. Gara-gara kebebasan sakinah itu. Iya, luar biasa. Kalau menurutnya Kak Kelvin, Kenapa disagree? Menanggapi yang dia tadi nih. Kalau yang dia tadi tuh gue menanggapinya. Lu ketemu cewek siapapun di dunia ini udah pasti ada plus minusnya. Oke. Jadi tuh ketika lu ketemu cewek si A, plusnya lu suka banget, minusnya bisa lu nggak suka banget. Iya. Di B juga begitu sebaliknya. Jadi tuh ketika gua ketemu orang yang menurut gua tuh frekuensi udah ini banget sama gua, maksudnya udah banyak banget kelebihannya, kan tetap pasti ada minusnya Iya. kan. Gua ya apa kalau memang gua udah decide untuk menikah sama dia, udah komitmen sama dia, gua akan harus memilih dia sampai mati lah gitu ibarat. Karena gua kalau misalkan punya bokap atau punya nyokap, itu kan kalau misalkan dia kampret lah ibaratnya gitu, Iya. gua nggak bisa discard dia gitu. Dia akan selamanya menjadi Iya, bonyok benar. gua. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gua harus kayak lahir dan menerima segala macam kekurangan itu. Takdir. Jadi gua juga menerapkan akhirnya konsep itu ke pasangan gua kalau gua udah decide gua mau sama lu gitu. Cie-cie. Karena selamanya pasti akan ada Iya. benturan-benturan itu. Pasti. Ini ya. lebih mapan. Ini definisi mapan. mapan. Jadi jawaban antara yang belum menikah sama sudah beda. Beda. Gue masih bocil. Apa? kalau menurut Ustadz, Kalau aku ya, kalau aku jadi ini aku sepakat sih agak ambigu. Tapi sebenarnya gini, selingkuh itu ya bisa jadi apapun. Tapi menurutku ya tetap itu adalah syahwat. Karena tadi ya, misalnya kayak Koi bilang bahwa saya kayak emosi itu adalah kayak syahwat in disguise gitu atau nafsu in disguise gitu kan ya. Artinya tetap menurutku itu adalah salah satunya adalah syahwat. Walaupun mungkin tadi kebukanya lewat jalur logik gitu kan ya. Tapi ketika dia memutuskan, kan lu nggak memutuskan untuk selingkuh kan? Iya. Karena Cuma lu belum kepikiran punya ya. belum punya Kepikiran, ya. nafsunya. Nah, tapi kalau lu udah punya nafsunya pasti lu selingkuh. Iya. Walaupun awalnya pantikannya adalah dengan itu, dengan logik gitu misalnya. Karena contoh gini ya, kalau cuma reasoning aja ya, contoh ya, kayaknya kok kenapa aku nggak klik sama dia ya? Udah tinggal dia bilang, udah kita putus aja deh, kita selesai aja dulu. Iya. Terus dia baru cari yang lain kan bisa kan? Tapi kalau sudah dalam tanda kutip ya nafsu, aku nggak mau kehilangan yang ini, tapi aku pengen yang lain gimana tuh? Ya kan? Itu kan intinya kan di titik itu kan tidak merasa cukup dengan apa yang ada. By the way yang lu bilang tadi, itu ada di dalam hadis. Oh. Jadi ada yang pernah datang pada Rasul terus bilang gini, aku kok merasa ini, dia komplain sama istrinya. Rasul bilang gini, kalau kamu nggak suka pada istrimu satu hal, kamu akan suka pada dirinya hal-hal yang lain. Karena pasti ada yang kamu bisa sukai dari Iya, dia iya. gitu maksudnya. Nah, itulah kita bilang tentang remember kenapa kita nikahin dia. Iya. Gitu maksudnya in the first place, bukan orang yang lain. Artinya aku selalu dibilang gini, aku selalu ketika ditanya, "Kenapa kamu milih istrimu yang sekarang?" Aku bilang gini, jelas bukan karena yang paling cantik. Karena kalau paling cantik banyak yang lebih cantik daripada istriku. Tapi aku milih dia karena aku perlu dia untuk tugas tertentu gitu maksudnya, untuk task tertentu dia sudah checklist semua itu. Iya, Nah, iya. jadi ketika aku lagi pengen yang lain misalnya, aku tinggal balik lagi. Aku nyari apa sih? Yang aku cari kan bukan yang cantik, bukan yang seksi kan, tapi checklist itu kan. Nah, mengenai cantik dan seksi adalah bonus sebenarnya. Iya. Tapi aku perlu apa tuh sebenarnya? Nah, itu sih sebenarnya itu. Betul. Setuju. Checklistnya apa? Song Hye Kyo. oke. Setelah nikah, Mantap. setelah nikah misalnya ya, setelah nikah yang paling banyak aku komplain dari istriku adalah cara ngomong dia. Itu paling banyak aku komplain. Aku nggak tahu, aku orang Palembang, tapi aku tuh kayak orang Jawa.
Jadi aku tuh nggak bisa ketika ada istriku ngomongnya agak kasar menurutku. Bagi dia enggak, aku nggak niat gitu kok. Iya kamu nggak niat, tapi di kupingku itu nggak enak aku bilang gitu maksudnya. Nah itu yang paling banyak aku komplain misalnya pada dia. Tapi ketika aku lagi ribut balik lagi, yang aku ingat apa? Yang aku senang dari dia. Yang paling nggak pernah gagal ya ngingat dia ketika ngelahirin anak-anakku. Lalu terus kemudian ketika dia bareng-bareng aku ketika aku susah dan segala macam. Terus ketika dia tetap nemenin aku ketika aku dibully orang dan segala macam. Ya itu adalah salah satu yang aku ingat. Gitu. Oke. Next. Mapan. Urutan prioritas yang benar. Iya. Nomor 1 ibu, 2 istri, 3 anak. Ya itu udah benar urutannya. Udah benar. Oh Iya. benar. Ya kan nggak mungkin lu Agree bisa berarti. punya anak kalau lu nggak bisa punya istri. Enggak maksudnya ini Ya, kayak nggak mungkin ukuran. bisa punya istri kalau nggak punya ibu. Benar. Benar. Oke, setuju. Udah. Maksud aku tuh urutan dalam berkeluarga. Oke. Ustadz lebih ngutamain ibu dulu, kedua istri atau anak. Oke baik, ini secara hukum ya. Secara hukum Islam ibu. Oh, ibu nomor Ibu 1. nomor Iya, satu. sama ibu dulu. Ya. Oh. However, Jadi kalau misalnya ibu Ustadz nyuruh nyerain. nah itu beda lagi. maksudnya Beda gitu lagi. nanya itu. Kan ini kan secara hukum kan. Kalau kita bahas per case tadi kita nggak bisa bahas tentang hukum normal. Secara hukum ibu, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah anak. Oh. Iya benar. Prioritas ini maksudnya mendulukan semua yang diomongin atau? Betul. Iya. Lebih kepada gini, lebih kepada porsi pahala. Oh. Porsi pahalanya lebih besar ibu. Karena kata orang anak laki-laki sampai mati milik ibunya, anak perempuan sampai nikah milik bapaknya. Oh berarti kalau untuk cewek ayah istri, ayah suami anak. Ya. Iya. Ayah suami anak betul. Oh mungkin Oh untuk setelah perempuan, nikah setelah suami, nikah suami ayah, anak. anak. Setelah nikah berubah. Setelah nikah Setelah nikah suami nomor berubah kalau 1. buat cewek. Oh gitu. Suami, Ingat, ayah, Perempuan milik anak. bapaknya. Anak laki-laki milik Ibunya sampai mati. Sampai mati. Anak perempuan milik ayahnya sampai dia menikah. Iya. Setelah dia menikah dia Milik milik, suaminya. Wow. Iya. Oke. Oke. Oke, aku baru tahu sih ini. Oke, kita lanjut 1,5 pertanyaan jam. netizen. Serius? Iya makanya udah 1,5 jam dari tadi gue lagi. Gara-gara bahas ani-ani tidak terasa nih. Iya ini yang paling gak kerasa ya. Iya. Mau bacain? Ini titipan dari netizen, ada yang dicurhat tentang rumah tangganya nggak? Kita di Iya sini sih, paling rata-rata ini 2 jam kita biasa. 2 jam ya. Oke, kita nanya pertanyaan netizen. Gimana cara menghadapi orang tua yang mendorong anak cepat menikah karena alasan menikah itu ibadah? Dan ada turun-temurun. Sementara Gen Z ingin menunda sampai siap mental. Oke. Karena banyak kasus perceraian dan lain-lain. Balik lagi sih, apa ya? Menikah tuh sunnah kan? Menikah itu sunnahnya Rasul ya. Iya, sunnah, Jadi sunnah. pertama-tama kita harus kasih tahu dulu bahwasanya zaman sekarang tuh kita benar-benar harus ngelihat seperti apa menerapkan satu dalil atau satu hukum agama lah kira-kira gitu ya. Nah untuk zaman sekarang itu menurutku ya yang penting tuh bukan cepet-cepetannya, tapi siap atau enggaknya. Iya, benar. Karena kalau cepet-cepetan terus nggak siap itu bakal Lebih ya. destruktif. Tahu nggak aku bikin quotes apa? Ini banyak bermasalah di luar sih. Aku bikin quotes gini. Tidak nikah itu lebih mending daripada salah nikah. Karena salah nikah itu konsekuensinya lebih parah daripada tidak nikah. Benar loh. Jadi pastiin jangan sampai salah nikah. Iya. Berarti kamu juga harus siap. Kamu maunya apa? Tadi kata Kelvin kan. Dalam pernikahan itu deg-degan itu atau rasa-rasa cinta yang bersifat nafsu itu cuma menurutku 3 bulan sih. Menurutku ya. Lebih cepat lagi. Bukan tahunan 3 bulan sih menurutku. Iya. Tapi setelah itu kita perlu lebih daripada sekedar cinta kan. Nah di titik itu ada kematangan emosional, ada terus kemudian cara untuk menghadapi permasalahan, visi apa yang pengen dicapai ketika di dalam keluarga. Nah itu penting banget tuh menurutku. Jadi jangan cepet-cepetan. Masalahnya adalah mungkin di zaman orang tua kita umur 20 udah mateng. Kita lihat aja anak-anak SMA udah kumisan zaman dulu. Zaman dulu iya. Anak-anak SMA zaman sekarang masih main Bocah, Digimon, Iya. kartu Dingon kayak dia nih, ya kan? Artinya ya maksudku belum terbentuk tanggung jawabnya gitu maksudnya. Nah jadi menurutku sih ketika terbentuk tanggung jawabnya sih, aku 22,5. Tapi aku tidak menyarankan orang 22,5 menikah karena belum tentu mereka mengalami tanggung jawab kayak aku dulu. Iya. Tapi kalau pakai
menikah adalah ibadah terus dipaksa orang tua. Iya. Oh. Nah, apalagi dipaksa orang Kalau tua ya. cowok harus mendengarkan ibunya dong. Nah, di titik itu dia bisa bilang sama ibunya, ibu mungkin mau yang baik bagi aku, tapi ibu nggak selalu benar. Benar kan? Itu Masukin durhaka infotainment kamu ya. Enggak lah, gitu kan. Ya kan? Aku tuh kamu jadi batu. Gitu. Nah, makanya kan kita harus ngobrol kan sama ibu kita. Maksudnya ibu ya makasih banget, aku tahu kok ibu pengennya yang baik biar ibu cepat dapat momongan, cepat dapat cucu gitu kan. Cuman aku tuh belum siap gitu kan ya. Nah, terus ibunya bakal nanya, terus gimana cara biar ibu bisa bantu, biar kamu bisa siap. Nah, itu baru diskusi yang sehat. Gitu kan ya. Ya udah, ibu bisa kasih warisan kayak ibu bisa bantu Arahnya aku ke situ. apa kayak gitu. Karena di zamanku begitu, di masaku adalah aku minta nikah umur 17. Langsung dibilang, "Mesum lu." Gitu. Oh, setuju. Siapa yang bilang gitu? Iya, makanya bapakku yang bilang. Oh, iya. Jadi bapakku bilang dalam bahasa Palembang, "Kanjinian kau." Jadi mesum lu gitu kan ya. Terus aku bilang, "Kenapa aku dibilang mesum ya?" Aku bilang, "Wajar sih kalau nggak bisa yakinin bapakku, kenapa gimana aku bisa yakinin calon mertua gitu kan ya." Nanti aku lihat apa yang dia bisa lakukan yang aku belum bisa lakukan. Nah, aku buat itu supaya dia tahu aku laki-laki sama kayak dia. Nah, artinya di zaman kan ada usaha seperti itu. Nah, sekarang tugas-tugasnya seorang bapak adalah membuat anak-anaknya dia yang laki-laki itu, kalau dia mau maksa untuk nikah, jadi seperti dia. Sehingga bisa ketika disuruh, gak usah disuruh, udah mau sendiri dia. Jadi kira-kira gitu. Rasul menikah umur berapa? Nggak tahu. 25 tahun. Rasul Muhammad nikah umur 25. Pasangannya Bunda Khadijah umur berapa? 40 ya waktu itu. 40 tahun. Kok tahu dia? Tahu dia. Ingat lah. Hebat loh, inget loh dia. Dia kalau masalah relationship Rasulullah tuh nempel banget tuh. Itu doang. Nah itu maksudnya. Jadi artinya itu udah siap. Kalau menurut kalian, yang mau tambahin nggak? Menikah. Kalau dia udah sebelum jelas lah orang dia sekarang aja belum nikah. Nggak, karena statement Ustadz yang tadi yang bikin gue takut nikah. Kenapa? Lebih menyeramkan salah nikah daripada nggak nikah. Dan masalahnya Salah gua. cerita yang ada di negara Konoha kita ini bahkan di dunia adalah Gini. banyak orang salah nikah. Kalau gue mikirnya, masalah yaudah gua kalau single dulu kalau dah. lu nggak deket sama orang-orang yang pernikahannya alhamdulillah nih ya, harusnya lu takut. Tapi kan lu udah deket sama orang-orang kayak Iya, kita. kita kan aman. Lu ketemu Kelvin coba. Kelvin ada lagi. Gitu. Pernikahannya udah luar biasa. Lu udah dibagiin tips dan triknya tadi. Pokoknya harus menjadi apa adanya di depan pasangan. Memang Menjadi apa mending adanya. tidak nikah-nikah daripada salah nikah. Benar. Tapi ketika lu nikah dengan orang yang bener, wow itu. Lu akan nyesel kenapa lu nggak nikah lebih awal. Tapi bener, tambah lagi lingkungan lu tuh harus bener. Karena ketika lu curhat ke orang yang salah itu kacau banget kan. Gue sering lihat yang kasus-kasus artis cerai itu tuh, gue melihatnya tuh mereka tuh cewek-ceweknya ini berani minta cerai, banyak banget yang berani minta cerai karena mereka tuh udah merasa mereka independen gitu. Udah punya, udah kaya, Hebat, udah mapan bro. segala macam. Jadi gue butuh cowok buat apa Ada gitu. peer support. Iya, segala macem gitu. Terus ketika mereka curhat ke temannya, udah lu cerai aja, gue cerai masih bye-bye aja. Bisa jadi seperti itu. Gila. Temen lu tuh siapa tuh, Fer? Temen lu siapa? Temen lu Tapi itu Fer. iya sih udah banyak yang cerai sih untuk Iya. seumuran. Oh gitu temen lu Iya. tuh kan? Temen lu. Ada beberapa yang cerai, udah mau nikah lagi. Nah makanya lu salah temen. Lu gerejanya ganti ke Calvin aja lah. Nah, pindah lah. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Apakah konsep jodoh itu cerminan diri sendiri benar-benar adil? Kenapa orang baik sering dapat pasangan yang kasar egois? Oke bagus. Dalam gitu. Bagus banget. Justru yang gue nangkap jodoh kalau secara psikologi itu tuh kayak lawan, kayak bener-bener sumbu lawannya gitu loh. Walaupun pas pertama lu fake it lah, kayak cocok nih tapi ujung-ujungnya kayak sumbu berseberangan dapatnya. Jadi nggak bisa nih orang alfa ketemu sama orang alfa, orang submissive sama orang Oke kalau submissive gitu gitu. gini, menurut lu Calvin baik atau jahat? Baik. Berarti lu bilang istrinya jahat. Wah, Mbak Dewi, saya sih Belum udah dijudge lu. marah sama dia. Udah dijudge lu. Pertanyaan bukan kayak kacau gitu. dong. Nah, itu pertanyaan gitu. Wah, Orang baik ketemu orang yang Biasanya. Iya, Kan biasanya. biasa. Berarti dia juga biasa. iya, kan Dia orang kebiasaannya. biasa atau orang Iya, istimewa? dia merasa dia baik kan? Jadi apa jawabannya? Kok langsung nyerah sih lu? Dia Apa takut tadi sekali. ini ya? Oke, gua kasih ini dulu ya. Gua kasih hukum umum dulu ya, bukan formula umum ya. Jadi gini, cewek itu cuma ada 2 jenis. Cewek baik dan cewek jahat. Ya kan? Dan lebih banyak mana, cewek baik atau cewek jahat? Baik. Baik, oke. Aku sepakat. Lebih banyak cewek baik daripada cewek jahat. Karena cewek cuma ada 2 jenis. Cewek baik dan cewek jahat. Dan cewek baik lebih dikit daripada cewek jahat. Laki-laki itu ada, sorry. Lebih banyak. Salah. Perempuan tuh ada 3 jenis. 1 cewek baik, 2 cewek setengah-setengah,
Yang ketiga cewek jahat. Oke. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Cewek yang nggak baik dan nggak jahat. Oh biasa aja. Cewek baik itu dikit. Cewek jahat dikit. Yang Cewek yang tengah-tengah paling banyak. Jelas Oke. ya. Oke. Laki-laki cuma ada 2. Laki-laki baik dan bajigur. Bajigur. Iya. Dan bajigur nih jahat banget lah. Gak ada tengah-tengah. There is no in between yang laki-laki. Iya. Kalau nggak dia baik banget, dia pasti jahat banget. Oke. Yang baik banget nih dikit. Yang jahat banget ini banyak banget. Nah, berarti cewek yang baik sudah sama cowok-cowok yang baik nih. Cewek-cewek yang jahat sama cowok-cowok yang jahat. Cewek yang tengah-tengah sama siapa? Jahat. Nah, makanya jangan tengah-tengah. Serius, jangan tengah-tengah. bener, Karena bener, most likely lu dapet yang jahat. Betul. Karena yang baik dikit dan udah ada marketnya sendiri. Iya. Oh definisi baik nih maksudnya soleha gitu kah? Ya baik. Bisa. Ya baik. Soleh dan soleha baik lah. Oke lah, kalau mau soleha ya. Iya. Sebenarnya konteksnya bisa macam-macam. Iya. Makanya kayak kemarin ya, aku ketika kemarin ada kasus KDRT inget gak lu? Yang dipukulin ada videonya itu. Ya. Yang kayak CCTV ya. ART, ART kan? Nah betul. Itu berarti ketika mereka ketemu, maka seolah-olah yang laki-laki bisa fake. Iya. Ya kan? Ternyata dalamnya kelihatan ketika baru di rumah kan. Nah ini pentingnya ta'aruf yang benar itu. Nah yang kedua, bisa jadi kemungkinan, tadi kan yang formula umum. Yang kedua bisa jadi adalah yang perempuan merasa dia baik. Padahal sebenarnya tidak sebaik itu dianya. Buktinya apa? Buktinya dia masih bisa disukai sama cowok yang gak baik. Oh, Nah, itu yang kedua, tapi itu dikit. Contoh kayak gini deh. Contoh kayak gini. Menurut lu mungkin gak ada orang yang misalnya dugeman misalnya suka sama aku. mungkin aja. Bisa Kayak aja. tantangan gitu gak sih? Tapi kemungkinan Bukan kecil atau besar? tantangan, jalur pertobatan. Nah, Kecil karena susah. kecil karena susah. berhasilnya. Selama dia belum bertobat ya. Karena gini contoh misalnya, dia bilang gini, apaan tuh Felix dikit-dikit, alhamdulillah dikit-dikit sudah kalau malas banget gua. Pasti. Iya. Contoh kayak gini deh, orang-orang yang pergi ke gereja misalnya, sama orang-orang yang dugeman, itu dipandangnya jelek loh. Dikit-dikit Tuhan, mabuk agama lu. Iya. Nah berarti dia nggak akan maksudnya mungkin itu. suka kan kalau nggak berbeda frekuensinya kan. Betul. Nah artinya sama kayak aku dulu nggak suka sama orang yang kerudungan. Karena bagiku orang kerudungan tuh apa ekstrim. Oh dia taat sih tapi nggak sampai setat itu kali gitu maksudnya. Jadi aku nggak suka dengan orang yang kerudungan dulu gitu maksudnya. Artinya dalam titik itu frekuensi itu memang benar-benar nyata sih gitu. Nah supaya untuk memastikan itulah pentingnya berkenalan. Aku pernah cerita pada orang, ada orang sudah kenalannya udah lama banget dan sudah melalui prosedur, tapi problemnya adalah ternyata suaminya ini ikut aliran teroris. Wow. Anjay. Wow. Ekstrem juga ya langsung. Iya ini. nanti bisa di bip ya, ikut. Oke. Serius. Dan baru ketahuan setelah nikah. Nah, kenapa problemnya begitu? Karena perlu orang-orang yang ngerti untuk bisa mengidentifikasi orang-orang ini. Karena mungkin orang-orang yang nggak ngerti cuma identifikasi dari segi kemampuan dia untuk nyari uang misalnya. Ini malas atau tidak itu bisa dilihat oleh semua bapak-bapak lah. Tapi ingat loh, laki-laki itu banyak modus. Maka laki-laki yang bandel itu most likely akan tahu modus-modus itu. Berarti modus-modus yang kayak gini-gini nih, yang tahu siapa? Ya orang-orang yang punya pengalaman. Kayak misalnya Kelvin tahu modus-modus ani-ani misalnya. Nah kalau aku mungkin tahu modus-modus ini kira-kira kelakuannya kekerasan atau tidak nih misalnya kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oke. Menjawab gak Fer? Kalau menurut Kak Kelvin gimana? Udah lupa pertanyaannya. Udah lupa pertanyaan. Iya. Enggak, kalau misalnya kebanyakan orang baik dapat yang Kok jahat. orang baik banyak dapat yang dapat jahat. Iya, lawanan kan banyak yang ngeluh kayak gitu Kan gak sih. adil gitu. Iya. Kalau menurut gue udah hukumnya sih, hukum attraction. Tapi Kayak sumbu magnet north to south gitu loh. Kayak udah saling attract aja. Yang jahat nggak mungkin terlalu attract jahat kalau Iya. menurut gue. Menurut gue juga ini agak luas gitu. Jadi nggak bisa dipatok dari statement barusan juga gitu. Karena kan kita cuman mendengar berita itu dari apa masalah yang sudah terkuak ke publik gitu. Kan banyak banget masalah yang sebenarnya kita nggak tahu. Tapi ternyata nggak taunya pas di survei setelah semua masalah terkuak lebih banyak yang nggak terkuak gitu maksudnya. Survei beda lagi itu kita kan juga nggak tahu. Jadi gue masih agak mencerna statement barusan masih agak kayaknya masih 50-50 deh gitu. Iya, Tapi sebenarnya gini loh, anggapan yang baik suka ketemu yang jahat kenapa? Karena tiap ada masalah seperti itu naik kan. Iya. Sedangkan kalau orang baik ketemu orang baik terus mereka happily ever after, ya udah. Itu, nggak betul. expose sama kita. Tadi Itu kasus-kasus makanya serunya akhirnya apa? Nah, jadi ada bias data di situ gitu. Kalau loh. menurutku kalau yang baik ketemu yang jahat itu jarang banget sih. Dan itu ujiannya para nabi itu.
Makanya kalau kita tahu kan di zaman dulu zamannya Musa itu kan ada istrinya Firaun kan, yang dia justru terus kemudian kok bisa orang sebaik itu malah nemenin Firaun kan gitu. Nah itu ujiannya para nabi. Di zaman juga Nabi Lut misalnya dalam keyakinan kita juga sama kan, istrinya juga malah bantuin orang-orang yang LGBT kan gitu. Nah itu ujiannya para nabi tuh. Kalau ujian orang biasa insya Allah enggak. Jadi berusaha menjadikan dirimu sebaik mungkin supaya kamu bisa atraktif bagi orang-orang yang juga baik. Dan jangan jadi cewek yang setengah-setengah. Ya. Make sense sih. Dan moral of the story dari seluruh podcast ini tau gak apa? Jangan jadi ani-ani. Bukan. Menurutku moral story-nya adalah kalau Anda punya suami dan pergi padel mulu. Itu lebih detail lagi tuh. Itu menurutku moral story yang aku dapat dari hari ini. Suami padahal sendiri. Padahal sendiri. Nah, pada Red sendiri flag. dan dia follow orang yang fotonya di hotel-hotel sendiri. Mampus. Kuning. Oke. Habis ini ani-ani ganti mobil semua nih. Seneng banget Ustadz Felix dapat ilmu baru langsung. Iya, seneng banget. Gue recall lagi nih, gue udah inget. Abis ini gue diserang nih sama ani-ani. Bukannya udah biasa lu. Biasa ya. Berikutnya berarti tambahan dong. Tambahan tuh? syaratnya. Tambahan indikasinya. Apa tuh? Dia nyerang Kelvin. Ya, udah fix ani-ani. Gak suka sama kontennya Yang nyerang Kelvin. Kelvin fix ani-ani. Boleh. Itu untuk membela gue. Oke. Oke, terima kasih banyak. Kelvin. Thank you banget udah diundang kemari. Ini jarang-jarang Ustadz Felix yang menambah ilmu tentang ilmu keduniaan. Biasa kita yang ditambah sama beliau Bisa terus kita kan. tambah Baru ini. Ilmu kejahatan pun nambah. Ilmu kejahatan Iya. nambah. Bagus. Jadi gue bisa ngejudge orang sekarang. Habis ini mau studi banding ke lapangan padel? ada. Baru 2 buka di Iya sini. makanya sih. Buat kita lihat. Ah ini nih lagi nyari mangsa kita. Kita jadi. Kata Kelvin ini nih. Mampus Gua foto gue. gue kasih tau. Ini bukan ini. Oke, jangan lupa teman-teman kita ada escape room offline nanti di tanggal 3 Mei. 3 Mei. 3 Mei 3 Mei di Makassar 2026. di Balai Manunggal dan as you guys can see gue udah mulai pakai merchnya Escape, bahannya lebih premium, tunjukin. Wow. Parah dia nggak pakai. Tapi gue bawa. Orang nggak Gue pakai. bawa. Buat nanti live. Ya, kira-kira itu apalagi pesan sponsor yang mau disampaikan Fer? Sama jangan lupa komen untuk kota selanjutnya yang mau kita datengin. Surabaya. Sama jangan lupa follow @.escape. Sebentar ya. Ini Buat nggak boleh update. curang lo. Apa? Kalau banyak yang bilang Surabaya, lu Surabaya lo harus. Jadi yang komen Lu harus kayak mengikuti gitu. netizen. Banyak Iya, banget yang komen. banyak. Coba lihat nanti komen. Lihat aja ntar. Lihat aja nanti. Surabaya Oke. tempatnya dia. Hah? Tempatnya dia Surabaya. Oh. Katanya dia mau ngajak bapak ibunya kalau di Surabaya. oke. Mau serah terima Serah katanya. terima. Asyhadu on stage. Oke, terima Oke, kasih. dadah. See you.